Seseorang pernah berkata kepada saya, tragedi terbesar seorang wanita bukanlah karena salah memilih suami, tapi karena salah memilih teman. Saya dulu menertawakan kalimat itu. Saya berpikir bahwa persahabatan adalah perasaan paling murni, paling abadi. Bahkan persahabatan lebih bisa diandalkan daripada cinta antara pria dan wanita. Suami bisa berubah hati, bisa meninggalkan kita untuk orang lain. Tapi sahabat, orang yang berbagi sebungkus mie instan saat kuliah, orang yang menggandeng tangan kita melewati masa-masa sulit, orang yang tahu setiap tahi lalat di tubuh kita, mereka akan selalu ada di sana, menjadi benteng terkuat. Saya mempercayai hal itu seperti sebuah agama selama 12 tahun. 12 tahun, angka yang cukup panjang bagi orang untuk memahami hati dan pikiran satu sama lain. Cukup bagi seorang anak untuk tumbuh besar dan menjadi dewasa. Saya mencintainya, melindunginya, menganggapnya seperti darah daging saya sendiri. Saya membuka pintu rumah mewah saya untuk menyambutnya. Saya membuka hati saya untuk berbagi setiap rahasia tergelap. Saya bahkan memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya keluar dari kemiskinan. Tapi pada akhirnya justru tangan saya sendiri yang menyerahkan kebahagiaan saya kepadanya. Dengan cara yang paling ironis dan kejam, cara yang bahkan tidak bisa dibayangkan dalam skenario film manapun. Hari yang menentukan itu, ketika saya berdiri di depan pintu kamar tidur, saya melihat melalui celah pintu yang sedikit terbuka, saya melihat suami yang tidur di samping saya selama 10 tahun dan sahabat karib saya selama 12 tahun. Mereka sedang berpelukan di atas ranjang pernikahan saya sendiri. Mengapa dunia di dalam diri saya tidak runtuh dengan suara keras seperti yang saya bayangkan? Itu hancur dalam keheningan, keheningan yang mematikan. Tidak ada teriakan, tidak ada adegan perkelahian yang menghancurkan bumi, tidak ada air mata yang menetes. Hanya ada rasa jijik yang naik, pahit di tenggorokan. Rasa itu menghentikan semua emosi. Saat itulah saya benar-benar merasakan dinginnya hati manusia sampai ke tulang. Seseorang pernah berkata kepada saya, tragedi terbesar seorang wanita bukanlah karena salah memilih suami, tapi karena salah memilih teman. Saya dulu menertawakan kalimat itu. Saya berpikir bahwa persahabatan adalah perasaan paling murni, paling abadi. Bahkan, persahabatan lebih bisa diandalkan daripada cinta antara pria dan wanita. Suami bisa berubah hati, bisa meninggalkan kita untuk orang lain. Tapi sahabat, orang yang berbagi sebungkus mie instan saat kuliah, orang yang menggandeng tangan kita melewati masa-masa sulit, orang yang tahu setiap tahi lalat di tubuh kita, mereka akan selalu ada di sana, menjadi benteng terkuat. Saya mempercayai hal itu seperti sebuah agama selama 12 tahun. 12 tahun, angka yang cukup panjang bagi orang untuk memahami hati dan pikiran satu sama lain. Cukup bagi seorang anak untuk tumbuh besar dan menjadi dewasa. Saya mencintainya, melindunginya, menganggapnya seperti darah daging saya sendiri. Saya membuka pintu rumah mewah saya untuk menyambutnya. Saya membuka hati saya untuk berbagi setiap rahasia tergelap. Saya bahkan memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya keluar dari kemiskinan. Tapi pada akhirnya justru tangan saya sendiri yang menyerahkan kebahagiaan saya kepadanya. Dengan cara yang paling ironis dan kejam, cara yang bahkan tidak bisa dibayangkan dalam skenario film manapun. Hari yang menentukan itu. Ketika saya berdiri di depan pintu kamar tidur, saya melihat melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Saya melihat suami yang tidur di samping saya selama 10 tahun dan sahabat karib saya selama 12 tahun. Mereka sedang berpelukan di atas ranjang pernikahan saya sendiri. Mengapa dunia di dalam diri saya tidak runtuh dengan suara keras seperti yang saya bayangkan? Itu hancur dalam keheningan. Keheningan yang mematikan. Tidak ada teriakan, tidak ada adegan perkelahian yang menghancurkan bumi. Tidak ada air mata yang menetes.
hanya ada rasa jijik yang naik, pahit di tenggorokan. Rasa itu menghentikan semua emosi. Saat itulah saya benar-benar merasakan dinginnya hati manusia sampai ke tulang. Ternyata ular yang paling berbisa tidak ada di hutan lebat. Tapi, ia ada tepat di lengan baju kita sendiri. Ular itu dihangatkan oleh suhu tubuh dan kebaikan hati kita yang polos. Saya berdiri di sana melihat mereka. Saya menyadari bahwa saya tidak ingin lagi menyentuh pria itu. Saya tidak memilih untuk berebut. Karena bagi saya, segala sesuatu yang sudah kotor tidak lagi memiliki nilai guna. Saya melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup ini, dan mereka juga tidak akan pernah melupakannya. Saya tersenyum dan berkata, saya serahkan suami saya untuk kamu. Sebuah kalimat yang ringan, tapi itu mengakhiri dua hubungan terpenting dalam hidup saya selamanya. Dan itu membuka jalan bagi sebuah perjalanan yang sunyi namun penuh harga diri. Sebelum kita memulai cerita hari ini, saya harap pendengar dapat menekan tombol subscribe untuk membantu menyebarkan cerita ini kepada lebih banyak orang yang mengalami hal serupa. Dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah untuk berbagi nasihat tulus bagi narasumber kita. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke program Cerita Senior. Terima kasih Ibu telah berbagi baris-baris pembuka yang sangat jujur dan juga menghantui Ibu Mai. Para pendengar yang budiman, curahan hati di awal tadi mungkin telah membuat tidak sedikit dari kita merinding. Yang duduk di hadapan saya saat ini adalah Ibu Mai, pemilik cerita. Jika Anda berada di studio saat ini, Anda akan melihat kontras yang menyentuh hati. Mai memancarkan kecantikan yang sangat modern, cerdas, dan sukses. Setelan jas yang ia kenakan sangat rapi. Rambutnya dipotong dengan teratur. Ia memancarkan gaya seorang wanita yang menguasai hidupnya. Seorang jenderal wanita di dunia bisnis. Tapi yang benar-benar kontras dengan penampilan luar yang glamor dan kuat itu adalah matanya. Saya harus jujur kepada Ibu Mai, saya sudah bertahun-tahun bekerja mendengarkan curahan hati. Tapi saya paling takut menatap mata seperti mata ibu. Sepasang mata indah yang sangat dalam tapi kosong. Mata itu begitu sunyi sampai menakutkan, seperti permukaan danau di musim dingin. Padahal, di dasar danau itu tersembunyi kuburan dari semua kepercayaan yang telah mati. Dan saya juga memperhatikan satu detail lainnya. Sejak ibu mulai mengucapkan kata-kata curahan hati itu, kedua tangan ibu saling menggenggam erat sampai buku-buku jari memutih. Apakah luka dari sahabat bertahun-tahun lalu itu masih terasa lebih menyakitkan? Bahkan lebih menyengat daripada pengkhianatan dari suami? Tantowi, selamat sore Bapak Tantowi. Dan para pendengar yang budiman, pengamatan Anda sungguh luar biasa. Pengamatan Anda sungguh luar biasa. Benar, saya sedang menggenggam tangan saya erat-erat. Saya harus menggenggamnya, Pak. Bukan karena saya takut, tapi untuk mengingatkan diri saya agar tetap sadar. Saya takut jika saya sedikit saja melepaskannya. Saya akan menjadi lemah lagi. Saya akan menangis seperti anak kecil lagi. Dan saya tidak mengizinkan diri saya untuk menangis lagi. Saya sudah menghabiskan air mata di dalam hati selama 3 bulan terakhir. Anda benar, saya Mai. Tahun ini saya berusia 34 tahun. Pada usia ini, orang melihat saya dan berkata, wanita ini sangat beruntung, sangat lengkap. Saya punya karier. Saya adalah direktur pemasaran untuk sebuah perusahaan besar. Saya tidak kekurangan uang, rumah dan mobil lengkap. Saya juga yakin saya punya paras yang cantik. Saya juga yakin saya punya paras yang cantik. Semua hal glamor di luar itu, seperti istana pasir. Kita terus sibuk membangunnya. Kita pikir itu adalah benteng paling kokoh di dunia. Tapi, hanya butuh satu ombak. Benar, satu ombak yang bernama pengkhianatan. Ombak itu menyapu bersih semuanya. Anda bertanya kepada saya, luka mana yang lebih sakit, suami atau teman? Sulit membandingkannya, Pak. Tapi, jika saya harus memilih, saya akan mengatakan bahwa rasa sakit dari Silan, sahabat karib saya, itu jauh lebih membekukan. Suami bisa jadi orang asing. Jika cinta hilang,
masih ada kewajiban. Atau, jika kewajiban hilang, kita bisa bercerai. Tapi, sahabat, orang yang saya anggap sebagai adik, orang yang saya percayai sepenuhnya, tanpa sedikit pun pertahanan, pengkhianatannya terasa seperti tangan kanan Anda sendiri yang memegang pisau dan menusuk jantung Anda. Ini bukan hanya sakit, tapi juga syok. Syok sampai mati rasa. 12 tahun Bapak Tantowi. Kami berteman sejak kami masih mahasiswi miskin. Berbagi sebungkus mie instan, sepotong roti. Ketika saya sukses, dia masih berjuang. Saya melindunginya lagi. Saya tidak pernah pelit kepadanya. Jika ada makanan enak, saya ingat dia. Jika ada baju bagus, saya juga membelikannya. Rahasia terbesar dan terkecil dalam hidup saya, dialah yang memegangnya. Saya tidak pernah, bahkan sedetik pun, berpikir untuk mencurigainya. Kita boleh mencurigai orang lain. Tapi, siapa yang akan mencurigai orang yang kita anggap sebagai keluarga sendiri? Tapi, entah bagaimana, takdir mempermainkan saya. Dia justru bersekongkol dengan suami saya, dua orang yang paling saya cintai dan percayai di dunia ini. Mereka bekerja sama menusuk saya dari belakang pada saat yang bersam. Orang bilang, kaya karena teman, terhormat karena istri. Tapi, saya harus mengubahnya menjadi kehilangan suami karena teman. Sungguh pahit, Pak. Lihat tangan saya yang menggenggam erat ini. Anda tahu apa yang saya pikirkan? Saya sedang memikirkan saat saya mendorong pintu dan masuk. Saya tidak menangis, tidak berteriak seperti wanita lain. Saya hanya merasa jijik. Rasa jijik yang naik sampai ke tenggorokan. Saya melihat dua orang itu. Dua wajah yang saya kenal di setiap garisnya itu, tiba-tiba menjadi asing. Dan menjijikkan seperti iblis. Tepat pada saat itu, saya melakukan sesuatu yang sampai sekarang teman-teman saya masih menyebut saya gila, bodoh, bahkan pengecut. Mereka bilang, mengapa tidak memukul mereka untuk melampiaskan kebencian? Mengapa melepaskan mereka begitu mudah? Tapi, saya tidak menyesal. Saat itu saya berdiri di depan mereka. Saya menatap mata mereka, dan saya mengucapkan kalimat yang baru saja Anda dengar. Saya serahkan suami saya untuk kamu. Dengarkan baik-baik. Saya menyerahkan. Bukan saya kalah. Bagi saya, ketika kepercayaan sudah hancur berkeping-keping, ketika pengkhianatan sudah terungkap sebegitu telanjang, pria itu, meskipun dia adalah suami saya selama 10 tahun, hanyalah barang rusak. Barang yang sudah kotor. Dan, saya, Mai ini, punya prinsip hidup. Saya tidak pernah menggunakan kembali sisa-sisa orang lain. Dan, saya tidak akan pernah memperebutkan sesuatu yang sudah jadi sampah. Hari ini saya datang ke sini membawa cerita saya, bukan untuk mencari belas kasihan. Saya tidak butuh belas kasihan siapapun. Saya datang ke sini untuk berbagi tentang perjalanan. Perjalanan dari seorang wanita yang percaya secara membabi buta, menjadi seorang wanita yang kejam dan dingin. Agar siapapun, terutama para wanita, yang juga punya sahabat, atau yang terlalu percaya pada keamanan pernikahan. Lihatlah kegagalan saya ini dan sadarlah. Jangan sampai Anda seperti saya, harus mengucapkan kata-kata, seandainya saja. Bapak Tantowi tahu, orang bilang, anak guru, istri teman, dan pacar rekan kerja adalah hal yang harus dihindari pria. Tapi, bagi kami wanita, ada hal yang lebih berbahaya dari itu, yaitu sahabat istri. Konsep itu adalah pisau bermata dua yang sangat tajam, dan saya dengan polosnya memegang bagian tajamnya selama 12 tahun. Saya sendiri yang membuka pintu, mengundang serigala masuk, menyerahkan daging kepada mulut kucing, dan kemudian bertanya-tanya mengapa saya digigit. Kalau dipikir-pikir, saya merasa saya menyedihkan, tapi juga patut disalahkan. Patut disalahkan karena kepolosan saya yang sampai bodoh. Saya ingat hari-hari itu. Hari-hari di mana kami bertiga, saya, suami saya, dan Silan, sering berkumpul untuk makan. Kami pergi berlibur bersama, berfoto bersama, tertawa bahagia. Dalam foto-foto itu, saya berdiri di tengah. Suami saya di satu sisi, Lan di sisi lain. Saya pikir saya adalah orang paling bahagia, dilindungi oleh cinta dan persahabatan. Tapi, sekarang setelah saya melihatnya kembali, saya baru melihat ironi di mata mereka.
ternyata saya bukan pusatnya. Saya adalah layar penutup. Saya adalah orang yang tidak penting dalam kesenangan mereka sendiri. 12 tahun persahabatan. Selama 12 tahun itu saya memelihara lebah di lengan baju saya. Saya memelihara ular berbisa tepat di samping saya. Saya menghangatkannya, memberinya makan, memberinya pakaian. Hanya untuk menunggu hari ketika ia cukup taring dan berani. Ia kembali dan menggigit saya dengan gigitan yang mematikan. Anda percaya? Hari saya mengetahui kebenaran, juga merupakan hari saya menyadari. Semua yang saya lakukan untuk Lan, semua kebaikan saya, di matanya hanyalah sedekah. Itu adalah hal yang membuatnya iri dan berhasrat untuk merebutnya. Cerita saya ini panjang, dan itu dimulai dari hal-hal terkecil. Hal-hal yang secara tidak sengaja saya abaikan. Sinyal-sinyal yang dibisikkan oleh indera keenam saya, tapi nalar saya menepisnya. Dan sekarang, saya duduk di sini dengan tangan menggenggam erat ini, menceritakan kepada Anda tentang tragedi pahit ini. Tragedi yang mana saya sendiri adalah sutradara sekaligus pemeran utamanya. 12 tahun adalah waktu yang sangat lama, Ibu Mai. Cukup bagi seorang anak untuk tumbuh besar dan menjadi dewasa. Cukup untuk mengubah seluruh hidup seseorang. Ibu telah menghabiskan 12 tahun masa muda Ibu untuk memupuk persahabatan ini. Seberapa besar Ibu mempercayainya sehingga Ibu menerima akhir yang menyakitkan ini? Saya penasaran tentang cara orang ketiga ini masuk ke kehidupan Ibu. Apakah dia sudah merencanakannya sejak awal? Atau apakah perlindungan Ibu yang berlebihan secara tidak sengaja menciptakan lahan subur bagi benih pengkhianatan untuk tumbuh? Bapak Tantowi, pertanyaan ini membuat hati saya pahit. Jika dibilang dia sudah merencanakannya sejak awal, dari 12 tahun lalu saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Saat itu kami masih terlalu muda. Baru 19 atau 20 tahunan. Apa yang kami tahu tentang rencana yang begitu mendalam? Tapi, jika dibilang saya secara tidak sengaja menyiram dan memupuk benih dosa itu agar tumbuh, saya akui. Saya menerima semua kesalahan pada diri saya sendiri. Salah saya terlalu baik kepada orang, baik secara membabi buta, dan menaruh kebaikan di tempat yang salah. Kami akrab sejak masa kuliah. Saat itu saya adalah anak yang kuat, aktif, menjadi ketua kelas, ikut berbagai klub. Sedangkan Lan, dia kebalikannya. Dia pendiam, jarang bicara. Dia selalu terlihat rapuh dan lemah, seperti pohon muda di depan angin. Dia sering digoda, dibuli oleh teman-teman. Setiap kali itu terjadi, saya berdiri membelanya. Saya seperti induk ayam yang merentangkan sayapnya melindungi anak ayam. Saat makan, saya yang bayar. Tugas yang sulit, saya bantu kerjakan. Jika dia sakit, saya belikan bubur, saya belikan obat. Persahabatan itu terbentuk dari perlindungan itu. Saya menganggap diri saya sebagai kakak. Saya bertanggung jawab untuk menjaganya. Dan dia juga terbiasa bersembunyi di belakang saya. Terbiasa menerima bantuan saya seolah itu hal yang wajar. Setelah lulus saya terjun ke dunia bisnis. Saya beruntung dan punya kemampuan, jadi saya cepat sukses. Saya menikah dengan Mas Tuen, suami saya. Seorang pria sukses dan dewasa. Hidup saya menanjak seperti layangan. Sedangkan Lan, hidupnya selalu sulit, berjuang. Dia bekerja kantoran dengan gaji pas-pasan. Lalu dia menikah, tapi pernikahannya tidak bahagia. Puncaknya, tahun lalu, hanya sekitar setahun yang lalu Pak. Suatu malam hujan deras. Dia menelepon saya pukul 2 pagi. Dia menangis tersedu-sedu, dengan suara yang terputus-putus. Dia bilang, "Mai, tolong aku dipukuli, aku tidak sanggup hidup lagi." Anda tahu, mendengar sahabat dekat meminta tolong seperti itu, siapa yang bisa diam saja? Saya membangunkan suami. Kami berdua mengemudi di tengah malam untuk menjemputnya. Melihatnya saat itu sangat menyedihkan. Wajahnya bengkak, tangan dan kakinya memar, meringkuk di sudut kontrakan. Saya sangat kasihan, saya memeluknya. Saya bilang, "Sudahlah, tinggalkan dia. Pulanglah denganku. Hidupmu sudah terlalu menderita. Mulai sekarang aku yang akan menjagamu." Dan saya melakukan persis seperti yang saya katakan. Saya membantunya mengurus perceraian dengan cepat.
Saya bilang kepada suami saya, "Mas, Lan ini sangat menderita. Dia hanya punya saya sebagai kerabat. Kalau kita tidak membantunya, siapa lagi? Saya ingin melindunginya sebentar sampai mentalnya stabil lagi." Suami saya awalnya ragu, tapi melihat saya begitu gigih dan melihat keadaan Lan memang menyedihkan, dia pun mengangguk setuju. Dan disinilah, tepat pada saat ini, saya mulai membuat kesalahan terbesar dalam hidup saya. Kesalahan tentang jarak. Rumah yang kami tinggali adalah sebuah villa di kawasan Eco Park. Anda tahu kawasan itu kan? Tempatnya sangat indah, tenang. Saya pikir Lan baru saja mengalami syok, dia butuh tempat untuk memulihkan diri. Saya tidak pelit. Saya mengeluarkan uang pribadi untuk menyewakan dia sebuah apartemen mewah. Tepat di menara seberang rumah saya. Hanya dipisahkan oleh satu jalan. Jalan kaki mungkin kurang dari 5 menit. Saya bayar uang sewanya untuk setahun penuh. Saya belikan perabotan, dari tempat tidur, lemari, sampai piring, sumpit. Saya sediakan semuanya. Saya ingin dia hidup nyaman seperti saya, untuk menebus kekurangan yang dia alami sebelumnya. Belum selesai sampai di situ, Pak. Agar lebih mudah, saya melakukan sesuatu yang sekarang jika saya ingat. Saya ingin menampar wajah saya sendiri. Saya memberikan Lan kode pintu rumah saya. Rumah saya menggunakan kunci sidik jari dan kode angka. Saya bilang kepadanya, "Lan, saya pasang sidik jari kamu sekalian ya. Atau kamu ingat saja kode ini. Kapanpun kamu sedih, kapanpun kamu merasa kesepian, datang saja ke sini. Anggap ini rumah kamu. Kamu datang saja makan malam bersama kami, biar ramai. Tidak perlu sendirian." Anda lihat betapa bodohnya saya? Saya menghapus sepenuhnya batas antara keluarga pribadi dan teman. Saya mengubah rumah saya menjadi tempat yang bebas dimasuki untuk dia. Saya berpikir sederhana saja. Kami berdua akrab seperti saudara kandung. Jadi rumah saya juga rumahnya. Saya tidak tahu bahwa saya sedang memberikan dia kunci. Kunci untuk masuk bukan untuk makan malam, tapi untuk memakan habis kebahagiaan saya. Sejak dia pindah ke sana, frekuensi dia muncul di rumah saya sangat sering. Pagi dia datang untuk sarapan dan minum kopi. Malam dia datang untuk makan malam. Akhir pekan, dia datang untuk berbaring di sofa. Dia menonton film bersama saya dan suami. Dia sangat pandai. Mulutnya manis sekali. Dia tahu cara menyenangkan hati. Dia tidak pernah datang dengan tangan kosong. Kadang dia membawa seikat bunga, kadang sedikit buah-buahan, kadang kue manis. Dia bilang, "Saya malu, numpang makan terus." Saya melambaikan tangan. "Malu apa? Kan sudah dibilang anggap saja keluarga sendiri." Dia memainkan peran sebagai wanita lemah yang butuh perlindungan dengan sangat baik. Dia selalu bercerita tentang rasa sakit dipukuli mantan suami, tentang kesendirian, tentang kerinduan punya keluarga bahagia seperti saya. Setiap kali dia bercerita, matanya berkaca-kaca. Terlihat sangat menyedihkan. Saya jadi semakin kasihan. Saya memasak makanan enak, saya panggil, "Lan, datang ke sini, makan ini." Saya pergi ke supermarket belanja. Saya beli baju untuk suami, saya juga belikan baju untuk dia. Saya beli deterjen untuk rumah saya juga bawakan 1 botol yang sama untuknya. Bahkan, ada beberapa malam ketika suami saya pulang kerja dan lelah. Dia sering sakit kepala, sakit bahu dan leher. Saya sibuk dengan laporan keuangan, atau sedang berkutat di dapur. Lan duduk di sana, dia punya pekerjaan sampingan sebagai terapis spa. Dia sangat pandai memijat dan akupresur. Saya spontan berkata, "Lan, kamu kan punya keahlian, tolong pijat bahu Mas Tuan." Dia mengeluh sakit sejak kemarin. "Bapak Tantowi, apakah Anda pikir saya gila? Saya sendiri, mulut saya sendiri, yang mengundang dia untuk menyentuh tubuh suami saya. Saya sepolos itu. Apa yang saya pikirkan saat itu Anda tahu? Saya hanya berpikir sederhana. Minta bantuan teman untuk membantu suami saya meredakan rasa sakit. Saya menganggap suami saya seperti kakak laki-lakinya. Dan, dia seperti adik perempuan suami saya. Polos sekali. Pertama kali, dia masih malu-malu. Dia bilang, 'Aduh, malu, kan dia laki-laki.' Saya malah memarahinya. 'Malu apa? Kan kita sudah seperti keluarga. Jangan mengada-ada.' Jadi, dia melakukannya.
Dia berdiri di belakang sofa. Suami saya duduk di sana, memejamkan mata menikmati. Dia menyelipkan tangannya ke rambut suami saya. Dia memijat bahu. Dia menekan titik-titik akupresur. Saya duduk di meja makan, beberapa meter dari situ. Sambil mengupas buah, saya bercerita panjang lebar tentang urusan kantor. Saya tidak melihat tatapan mata mereka. Saya tidak memperhatikan keheningan aneh di antara suara napas pelan suami saya ketika dia disentuh olehnya. Belakangan, ketika semuanya terungkap saya merangkai kembali baru saya merinding. Mungkin sentuhan-sentuhan itu, pijatan itu, adalah saat di mana aliran listrik dosa mulai mengalir di antara mereka berdua. Api di dekat jerami lama-lama akan menyala. Orang tua bilang, tidak ada kata yang salah. Padahal, saya tidak hanya menaruh jerami di dekat api. Saya bahkan mengipas-ngipas agar api itu membesar. Saya telah menciptakan jebakan sempurna untuk pernikahan saya sendiri. Saya memberinya materi, saya memberinya rasa aman. Saya memberinya kebebasan untuk keluar masuk rumah saya. Dan saya memberinya kesempatan untuk mendekati suami saya pada jarak terdekat. Saya pikir saya adalah ibu peri yang menyelamatkan hidupnya. Ternyata saya adalah orang bodoh yang dengan tangan sendiri menyerahkan daging ke mulut kucing. Beberapa malam saya merenung sambil menaruh tangan di dahi. Saya bertanya pada diri sendiri, jika hari itu saya tidak mengasihani dia, saya tidak membawanya ke Eco Park. Jika saya menjaga jarak yang jelas, apakah hal ini akan terjadi? Atau, apakah sifat dasar manusia memang serakah dan hina? Hanya menunggu kesempatan untuk terungkap, tapi apapun jawabannya. Perasaan dikhianati oleh kebaikan hati saya sendiri sungguh pahit, Pak. Itu membuat saya takut. Takut menjadi orang baik, takut mempercayai orang. Anda tahu? Silan yang saya kenal 12 tahun lalu. Gadis pemalu dan baik hati itu, dia sudah mati. Atau, mungkin dia tidak pernah ada. Wanita yang sekarang berada di pelukan suami saya, adalah orang yang sama sekali berbeda. Rubah tua berbulu kelinci muda. Yang saya tidak cukup waras untuk menyadarinya. Ada satu kali saya ingat betul. Hari itu kami bertiga selesai makan malam. Saya ke dapur mencuci piring. Suami saya dan Lan duduk di ruang tamu menonton TV. Saya mendengar suara Lan tertawa cekikikan. Tawa yang nyaring, manja, yang biasanya dia tidak pernah tertawa seperti itu dengan saya. Saya menoleh ke belakang. Saya melihat suami saya memegang ponsel, menunjukkan sesuatu padanya. Kepala mereka berdua berdekatan. Melihat saya melihat, mereka terkejut dan cepat-cepat menjauh. Suami saya berdeham dan berkata, aku sedang menunjukkan beberapa desain interior baru kepada Lan. Saat itu saya hanya merasa sedikit aneh di hati. Semacam pikiran sekilas, kenapa akrab sekali ya? Tapi, kemudian saya langsung menepisnya. Saya memarahi diri sendiri, kamu terlalu curiga. Kan mereka teman dekat keluarga, kenapa harus sempit hati? Penolakan itu, kepercayaan buta itu, yang membunuh saya. Saya mengabaikan insting wanita. Saya menggunakan nalar polos persahabatan untuk membela mereka. Saya tidak tahu bahwa tepat di belakang saya, di rumah saya sendiri, sebuah drama perselingkuhan sedang mereka mainkan dengan sangat baik. Dan, satu-satunya penontonnya adalah orang buta seperti saya. Ibu Mai, orang zaman dahulu berkata, api di dekat jerami lama-lama akan menyala. Dalam kasus ibu secara tidak sengaja membawa jerami di samping api. Ibu bahkan dengan giat mengipasi angin, tapi saya masih penasaran di pihak suami ibu, Mas Tuan. Pria jarang bisa menyembunyikan perasaan sejati, apalagi di depan istrinya. Jika dia punya perasaan terhadap sahabat ibu, apakah selama ini tidak ada tatapan mata, tidak ada gerakan yang mengkhianatinya? Atau apakah dia juga seorang ahli akting yang bahkan membuat ibu, seorang wanita cerdas di dunia bisnis, harus menyerah? Bapak Tantowi, Anda menggunakan istilah ahli akting itu masih terlalu ringan. Saya harus mengatakan, suami saya, Mas Tuan, dia pantas menerima piala Oscar untuk peran sebagai suami yang serius dan kaku. Itulah jebakan paling halus yang saya masuki. Anda tahu, psikologi kami para wanita itu aneh. Jika suami saya memuji sahabat saya, sayang, Silan itu cantik ya, dia terampil ya. Maka, segera antena pertahanan saya akan berdiri tegak. Saya akan cemburu, akan curiga, akan menjaga jarak.
Tapi, suami saya mengambil langkah yang sama sekali berlawanan. Dia menunjukkan rasa tidak suka kepada Lan, tidak suka secara terang-terangan. Hari-hari pertama Lan pindah ke Eco Park dan sering datang ke rumah saya. Tuan sangat tidak nyaman setiap kali pulang kerja. Dia melihat sepatu Lan tergeletak di pintu, atau melihat Lan sedang mengupas buah di dapur bersama saya. Wajahnya langsung muram. Dia menyapa dengan sangat basa-basi, dingin, lalu langsung naik ke kamar ganti pakaian. Dia tidak mau berlama-lama bicara sepatah kata pun. Malam harinya, ketika hanya kami berdua di kamar tidur, dia mulai mengomel. Dia mengerutkan wajah dan berkata, "Aku jujur. Kamu pikirkan lagi deh. Rumah kita ini kan tempat peristirahatan pribadi, bukan pasar atau pusat bantuan sosial. Kenapa Silan selalu datang setiap hari? Pulang kerja capek, ingin istirahat dengan tenang, tapi selalu melihat wajahnya berkeliaran." Aku risih. Mendengar suami saya berkata begitu, saya malah tertawa. Saya pikir suami saya ini pria yang sempit hati, suka membesar-besarkan hal kecil. Saya malah membela Lan mati-matian. Saya bilang, "Mas ini aneh deh. Teman saya sedang kesulitan, dia kesepian. Dia datang sebentar untuk membuat rumah kita ramai. Kenapa Mas jadi sekaku orang tua begitu? Mas harus pengertian dong kepadanya." Dia tetap tidak mau. Dia terus mencela. Pengertian apanya? Lihat tingkahnya yang sok lemah. Sedikit-sedikit menangis. Aku tidak suka. Perempuan kok tidak punya semangat hidup. Lalu soal pakaiannya. Di rumah orang kok pakai rok mini. Tidak sopan sama sekali. Lain kali, kamu suruh dia membatasi kunjungannya. Anda lihat? Dia mencela Lan lemah. Mencela Lan tidak sopan. Mencela Lan mengganggu. Justru celaan-celaan itu, ketidaknyamanan itu, yang menanamkan dalam pikiran saya keyakinan yang kuat. Bahwa suami saya sama sekali tidak menyukai Lan, bahkan membencinya. Dan, jika sudah benci, bagaimana mungkin ada hubungan romantis? Saya benar-benar kehilangan kewaspadaan. Saya pikir suami saya adalah pria yang standar, serius. Dia tidak suka wanita genit dan lemah. Saya jadi semakin tenang. Bahkan, saya merasa bersalah kepada suami, karena telah membawa teman dan mengganggunya. Jadi, saya malah semakin berusaha menjembatani. Saya mencoba menciptakan kesempatan agar mereka berdua bisa saling memahami, agar suami saya tidak lagi membenci teman saya. Saya sering berkata, "Hari ini Silan masak iga asam manis kesukaan Mas Le. Mas turun coba makan. Jangan pasang wajah dingin lagi. Dia jadi sedih. Atau, Mas jangan memarahinya. Hidupnya sudah menderita sekali." Siapa sangka itu adalah taktik mengalihkan perhatian klasik. Dia memarahi Lan di depan saya, mencela Lan di depan saya, agar saya lengah dalam pertahanan. Tapi, di belakang saya saat saya pergi bekerja, saat saya pergi dinas luar kota, atau, sederhananya, saat saya tertidur lelap, mereka sudah saling berkirim pesan, sudah saling lirik dan menggoda sejak lama. Saya ingat detail pijatan yang saya ceritakan sebelumnya. Pertama kali saya meminta Lan memijat Tuan, dia masih berpura-pura menolak keras. Dia bilang, "Jangan, kan dia laki-laki masa dipijat perempuan, aneh, aku tidak suka." Saya harus membujuknya, aneh apanya? Dia kan profesional spa. Dia jago pijat bahu yang sakit, coba saja Mas. Saat itu dia baru dengan enggan berkata, "Baiklah, karena kamu yang minta, aku coba sebentar deh." Dia memainkan peran enggan itu dengan sangat baik, sampai saya tidak sedikit pun curiga. Sekarang jika saya ingat, saya merasa seperti boneka yang mereka tarik talinya. Mereka bekerja sama dengan harmonis. Satu orang berpura-pura lemah, polos, butuh bantuan. Satu orang berpura-pura kaku, enggan menerima. Dan, saya, yang berdiri di tengah, malah dengan antusias bertepuk tangan menyemangati. Saya dengan antusias mendorong mereka ke pelukan satu sama lain. Perubahan suami saya terjadi secara bertahap, sangat halus, sampai saya tidak menyadarinya. Dari benci terang-terangan, dia beralih menjadi menerima, karena menghormati istri. Lalu perlahan-lahan dia tidak lagi mengomel ketika dia tidak lagi mengeluh tentang Lan yang datang ke rumah. Ketika dia tidak lagi mengeluh tentang Lan yang datang ke rumah. Saya malah berpikir polos. Oh, syukurlah. Dia pasti mengerti dan kasihan pada keadaan si Lan.
Saya senang dalam hati karena keluarga dan teman sudah akur. Saya tidak tahu bahwa keheningan itu, keharmonisan itu, adalah saat mereka sudah terhubung satu sama lain. Sudah membuat kesepakatan dalam kegelapan. Mereka mulai punya isyarat rahasia yang sama sekali tidak saya ketahui. Misalnya, dulu ponsel suami saya tergeletak begitu saja di meja. Kata sandinya saya tahu. Saya mau pegang kapan saja boleh, tapi selang beberapa waktu, saya lihat dia mulai memegang ponselnya erat-erat. Pergi mandi pun dibawa ke kamar mandi. Tidur pun ponselnya dibalik di atas meja. Pernah sekali saya pegang, ingin lihat jam. Dia terkejut dan langsung merebutnya. Dia bilang ada pesan pekerjaan penting yang ditanyakan bos. Lalu dia mengganti kata sandi. Saya tanya, dia bilang, akhir-akhir ini perusahaan ketat sekali soal keamanan informasi. Disuruh ganti terus. Aku juga jadi tidak ingat. Saya percaya karena saya menghormati privasi suami. Dan saya juga sibuk sekali, banyak pekerjaan. Saya tidak punya waktu untuk menyelidiki. Saya masih yakin dalam pikiran saya bahwa suami saya sangat membenci teman saya. Jadi, saya menepis sepenuhnya kemungkinan mereka saling menghubungi. Ternyata, mereka menggunakan aplikasi perpesanan rahasia. Diatur untuk menghapus pesan secara otomatis setelah 1 menit. Mereka berkirim pesan tepat saat saya duduk di samping mereka. Suami saya duduk di ujung sofa ini, Lan duduk di ujung sofa yang lain. Saya duduk di tengah menonton TV. 2 ponsel mereka bergetar terus-menerus, tapi tanpa ada nada dering. Apa yang mereka kirim? Istrimu hari ini pakai baju yang jelek ya? Nanti kalau istrimu tidur kamu datang ya. Aku kangen sekali dengan wangimu. Pesan-pesan kotor itu terbang bolak-balik tepat di atas kepala saya. Menembus kepercayaan bodoh saya. Saya ingat ada satu kali Lan selesai makan malam di rumah saya. Tiba-tiba hujan deras. Dia bilang, waduh, hujan deras begini, bagaimana aku pulang? Aku lupa bawa payung. Saya sedang sibuk membereskan. Saya bilang, Mas Tuan, Mas ambil payung besar, antarkan Lan ke lobi seberang. Kalau dia sakit karena hujan, kasihan. Suami saya saat itu sedang duduk membaca koran. Dia menghela napas panjang terlihat sangat kesal. Harus diantar juga merepotkan sekali sih. Seharusnya dia tidak usah datang. Harus diantar juga merepotkan sekali sih. Seharusnya dia tidak usah datang. Wajahnya cemberut menuju pintu. Lan berbisik, aku minta maaf ya Mas Tuan, merepotkan sekali. Mereka berdua keluar dari pintu. 1 orang mengomel, 1 orang minta maaf. Saya melihat kepergian mereka. Saya malah merasa kasihan pada suami, merasa tidak enak kepada suami. Saya menutup pintu. Saya melanjutkan mencuci piring sambil bersenandung kecil. Anda tahu jarak dari lobi menara saya ke lobi menara Lan seberapa jauh? Jalan kaki hanya butuh 3 menit tapi hari itu suami saya pergi selama 45 menit baru kembali. Ketika dia kembali, badannya basah kuyup. Saya tanya, kenapa Mas lama sekali? Dia mengusap keringat di dahi. Dia bilang, hujan terlalu deras. Jalan di dalam kompleks sampai tergenang. Harus memutar lewat jalan belakang. Lagi pula, aku menunggu di bawah lobi sebentar. Menunggu hujan agak reda baru berani lari pulang. Saya buru-buru mengambil handuk untuk mengeringkan suami. Saya bilang, kasihan suamiku, capek sekali. 45 menit itu, di tengah hujan deras, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar memutar? Atau mereka mampir ke sudut tersembunyi mana? Atau mereka naik ke rumah Lan? Saya tidak tahu. Dan saya tidak akan pernah tahu dengan pasti. Tapi perasaan bahwa saya adalah orang yang mendorong suami keluar pintu, menyodorkan payung ke tangan suami, menyuruh suami pergi bersama selingkuhannya. Itu membuat saya merasa seperti badut di sirkus. Badut yang paling lucu di dunia ini. Saya tertipu total oleh topeng kaku dan sok bermoral. Topeng benci pada siapa, jatuh cinta pada siapa dari Tuan. Dia telah menciptakan skenario yang terlalu sempurna. Seorang suami yang membenci teman istri, dipaksa oleh istri untuk berinteraksi, lalu perlahan-lahan jatuh. Jika nanti terbongkar, dia sepenuhnya bisa menyalahkan saya. Salah kamu yang terus memaksaku. Salah kamu yang terus menciptakan kesempatan. Aku ini laki-laki. Daging di mulut kucing. Bagaimana mungkin aku menahan diri?
Anda lihat, keburukan pria kadang terletak pada bagaimana mereka mengubah diri mereka sendiri, menjadi korban dari dosa mereka sendiri dan Lan juga berakting sebagai korban dengan sangat baik. Dia selalu terlihat takut pada Tuan di depan saya. Dia merengek, "Mas, Tuan itu kaku sekali, aku takut dimarahi." Hal itu membuat saya semakin ingin melindunginya. Semakin ingin membuktikan kepadanya bahwa suami saya sebenarnya sangat baik. Saya terus sibuk mencoba memperbaiki hubungan palsu itu. Padahal, saya tidak tahu bahwa saya sedang memberikan senjata kepada musuh. Sekarang jika saya ingat kembali, saya merinding dengan makan malam bertiga itu. Lan mengambilkan makanan untuk saya. Saya mengambilkan makanan untuk suami. Suami mengambilkan makanan untuk anak laki-laki saya. Saat itu anak saya ada di rumah. Sebuah lingkaran setan, tatapan mata mereka berdua saling beradu api cinta. Tatapan mata mereka berdua saling beradu api cinta. Sedangkan tatapan mata saya hanya melihat sebuah gambar keluarga dan persahabatan yang hangat. Kebodohan saya dibayar dengan kebahagiaan saya sendiri. Sampai hari yang menentukan itu, hari saya demam dan pulang lebih awal. Dalam pikiran saya masih tidak sedikit pun curiga. Saya masih berpikir suami saya adalah pria yang sangat mencintai istri dan anaknya. Saya masih berpikir Lan adalah sahabat yang menyedihkan dan butuh perlindungan. Kabut tebal yang mereka sebarkan begitu pekat sampai saya tidak bisa melihat kebenaran. Sampai saya menabraknya dan kepala saya berdarah. Ibu Mai, orang sering mengatakan rencana manusia tidak sebanding dengan rencana Tuhan. Mas Tuan dan Lan sudah merencanakan terlalu matang. Mereka sudah memainkan drama yang terlalu sempurna selama setahun penuh. Mereka menciptakan zona aman palsu agar ibu tidak pernah curiga. Tapi mungkin Tuhan punya mata. Tuhan tidak tega membiarkan seorang wanita sebaik dan sesetia ibu kepada suami dan teman. Tuhan tidak tega membiarkan ibu hidup dalam kebohongan selamanya. Hari yang menentukan yang ibu sebutkan, hari ketika kebenaran terungkap, bagaimana itu terjadi? Apakah demam 39 derajat hari itu adalah pertanda sinyal dari tubuh yang membisikkan kepada ibu untuk kembali untuk menghadapi kebenaran telanjang yang terjadi tepat di dalam sarang ibu sendiri? Benar, ini takdir, Bapak Tantowi. Sepanjang hidup saya sangat jarang sakit. Saya ini pengusaha. Kesehatan saya sangat prima. Sering dinas luar kota pun tidak masalah. Tapi, tiba-tiba hari itu saya tumbang. Itu adalah sore hari Jumat. Saya ingat betul hari itu saya ada rapat penting dengan mitra asing untuk menyelesaikan kontrak akhir tahun. Saya sedang duduk di ruang rapat AC di setel 18 derajat. AC di setel 18 derajat. Tapi, badan saya terasa panas seperti bara api. Kepala saya sakit sekali. Mata saya berkunang-kunang. Melihat tulisan di dokumen, semua terasa menari-nari. Melihat tulisan di dokumen, semua terasa menari-nari. Saya ukur suhu. Termometer menunjukkan 39 derajat. Saat itu badan saya sangat lemas. Pikiran pertama yang muncul di kepala saya adalah menelepon suami. Saya ingin mendengar suaranya. Ingin sedikit manja, "Mas, saya sakit. Mas bisa jemput saya?" Saya mengambil ponsel dan menekan nomor Tuan. Berdering lama, tidak ada yang mengangkat. Saya telepon lagi untuk kedua kalinya, sibuk. Saya berpikir, pasti dia juga sedang rapat atau sedang sibuk menerima tamu. Saya malah khawatir kepadanya, takut dia kerepotan. Saya tidak berani menelepon Lan karena saya pikir Lan pasti juga sedang bekerja di spa. Jadi, saya memutuskan untuk pulang sendiri. Saya kirim pesan kepada bos minta izin pulang lebih awal. Lalu saya naik taksi. Duduk di mobil, saya sangat lemas. Kepala saya bersandar di jendela kaca. Melihat jalanan Jakarta yang panas terik, hati saya hanya ingin cepat sampai di rumah. Ingin sampai di sarang yang sejuk ber-AC. Ingin meringkuk di bawah selimut. Lalu, nanti suami pulang, dia akan memasak bubur untuk saya. Saya sangat merindukan perasaan dirawat oleh suami. Sampai di kawasan Eco Park sekitar pukul 3 sore. Kompleks perumahan saat itu sepi, sangat tenang. Pohon-pohon hijau rimbun. Semuanya damai sekali. Saya turun dari taksi. Saya berjalan gontai menuju gerbang rumah dan, disinilah, keanehan pertama menyambut mata saya. Gerbang rumah tidak terkunci.
Biasanya suami saya sangat berhati-hati. Kemanapun dia pergi, dia selalu mengunci gerbang dan pintu dengan rapat. Atau, jika dia pergi bekerja, gerbang harus tertutup rapat. Tapi, hari ini gerbang besi artistik itu hanya tertutup longgar. Terbuka sedikit, cukup untuk dilewati satu orang. Saya sedikit terkejut. Aneh. Maling? Suara burung berkicau merdu. Tapi, kemudian saya melihat ke dalam halaman. Mobil suami saya masih terparkir di garasi. Saat itu saya senang sekali. Saya berpikir, wah, syukurlah, suamiku hari ini juga pulang cepat. Jangan-jangan dia tahu aku sakit. Pasti telepati suami istri. Saya lupa semua rasa lelah. Saya berjalan lebih cepat masuk ke saya ingin lari memeluk suami untuk menahan demam saya. Saya membuka pintu utama. Pintu juga tidak terkunci. Saya masuk ke lobi. Rumah terasa dingin dari AC. Dan, tepat di ambang pintu, tepat di samping sepatu kulit mengkilap suami saya, ada sepasang sepatu hak tinggi warna merah. Sepatu hak runcing 10 cm, berhias batu berkilauan. Saya langsung bagaimana mungkin tidak tahu. Itu adalah sepatu yang saya berikan kepada Lan saat ulang tahunnya bulan lalu. Sepatu merek terkenal yang saya pesan dari Italia. Harganya hampir $2.000. Dia sangat suka. Dia hanya berani memakainya pada acara-acara penting. Bapak Tantowi percaya. Bahkan, ketika saya melihat sepatu itu berpasangan dengan sepatu suami saya, kebodohan dan kepercayaan buta dalam diri saya masih belum mau mati. Masih bangkit dengan kuat. Saya berpikir, oh, pasti si Lan tahu aku sakit. Jadi dia datang menjenguk. Atau, suami saya menelepon dia untuk memasak bubur buat saya. Mereka berdua perhatian sekali. Pantas tadi saya telepon suami tidak diangkat. Pasti sedang sibuk di dapur. Saya malah merasa terharu air mata saya berlinang. Air mata saya berlinang. Saya berpikir, saya benar-benar wanita paling bahagia di dunia ini. Sakit pun ada suami tercinta. Ada teman baik di samping. Saya memutuskan untuk tidak berteriak memanggil. Saya ingin memberi mereka kejutan. Saya ingin diam-diam masuk untuk melihat apa yang mereka lakukan. Pasti mereka sedang sibuk di dapur memasak bubur. Atau sedang duduk di ruang tamu membicarakan sesuatu. Saya melepas sepatu. Saya berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Lantai yang dingin meredakan panas di telapak kaki saya. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara klontang-klonting di dapur. Tidak ada suara TV di ruang tamu. Hanya ada suara AC yang berbisik pelan. Saya melewati ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa. Saya melewati dapur. Dapur dingin sekali. Tidak ada bau bubur. Tidak ada api. Saat ini jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena demam lagi, tapi karena ketakutan yang samar. Ketakutan itu mulai merayap masuk. Rasa dingin menjalar di tulang punggung. Saya bertanya pada diri sendiri, di mana mereka? Mobil di sini, sepatu di sini, orangnya mana? Saya mengangkat mata melihat ke tangga menuju lantai 2. Di sana ada kamar tidur saya dan suami. Saya mulai menaiki tangga. Satu persatu anak tangga. Kaki saya saat itu terasa berat sekali seperti dipasangi timah. Demam membuat saya terengah-engah. Tapi, saya berusaha menahan napas. Saya tidak berani bernapas keras-keras. Naluri wanita membisikkan kepada saya, diamlah, pelan-pelan. Ada sesuatu yang tidak beres. Sampai di lorong lantai 2. Pintu kamar anak saya tertutup rapat. Sedangkan pintu kamar tidur utama, kamar saya dan suami, itu tertutup longgar. Sama seperti gerbang dan pintu utama. Celah kecil hanya selebar 2 jari. Tapi, cukup untuk cahaya kuning pucat dari lampu tidur di dalam memancar keluar ke lorong yang gelap. Saya berhenti mendadak sekitar 3 meter dari pintu kamar. Dan, kemudian, saya mendengar suara. Bukan suara percakapan biasa, tapi suara tawa. Tawa cekikikan, merintih tawa yang nyaring dan manja yang pernah saya dengar sekali di ruang tamu. Yang waktu itu saya menepis kecurigaan itu. Itu suara Lan. Mas ini nakal sekali. Suara Lan merengek manja. Suara yang menggoda yang biasanya dia tidak pernah gunakan dengan saya. Lalu suara suami saya. Suaranya serak berat. Suara yang masih saya dengar setiap malam ketika kami intim. Nakal apanya? Kamu suka mati-matian, pura-pura saja. Bapak Tantowi,
Tepat pada saat itu, dunia saya runtuh. Demam 39,5 derajat dalam tubuh saya sepertinya menghilang. Darah dalam tubuh saya membeku menjadi batu. Saya berdiri mematung di tempat. Telinga saya berdengung, tapi suara-suara itu justru terdengar sangat jelas. Seperti pisau mengiris, seperti jarum menusuk. Saya mendengar Lan bertanya. Suaranya masih ada sedikit kecemasan palsu. Tapi, nanti kalau si Mai pulang bagaimana? Aku jadi khawatir. Tadi mata kananku berkedut terus. Dan, suami saya, suami yang saya puja, suami yang baru saja saya pikir sedang khawatir memasak bubur untuk saya. Dia menjawab. Suaranya santai, bercampur sedikit rasa meremehkan. Kamu khawatir apa? Istriku itu gila kerja. Sekarang pasti sedang sibuk rapat dengan orang barat. Dia mengirimiku pesan minta izin pulang larut malam untuk menjamu tamu kok kamu tenang saja. Dunia mau kiamat pun dia belum bisa pulang. Istriku. Dia memanggil saya istriku. Dia menyindir ketekunan saya. Dia menggunakan kerja keras saya sendiri untuk dijadikan perisai menutupi kesenangan mereka. Saya mendengar sampai di situ, air mata saya tumpah. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Saya merasa sangat malu. Saya banting tulang bekerja, mencari uang untuk menghidupi keluarga ini. Menghidupi juga sahabat yang malang ini. Dan, sekarang, saat saya sakit parah, mereka berbaring di atas ranjang saya, menertawakan saya, menganggap saya seperti keledai bodoh. Saya ingin menerobos masuk. Saya ingin menendang pintu itu sampai terbuka. Saya ingin berteriak sampai plafon rumah ini pecah. Tapi, tidak. Kaki saya tidak bisa bergerak. Tangan saya gemetar hebat, berpegangan erat pada dinding agar tidak jatuh tersungkur. Saya menarik napas dalam-dalam. Sangat dalam sampai dada saya terasa sakit. Saya harus melihat. Saya harus melihat dengan mata kepala sendiri. Saya tidak mau hanya mendengar. Saya butuh gambar nyata untuk mematrikan kebenaran ini di otak saya. Agar setelah ini saya tidak akan pernah lagi berkhayal, tidak akan lagi lemah hati dan memaafkan mereka. Saya bergerak sedikit demi sedikit. Saya mendekati pintu. Tangan saya, tangan yang memakai cincin kawin 10 tahun, perlahan terangkat. Saya tidak mendorong keras. Saya hanya menggunakan satu jari, menekan perlahan, sangat perlahan, pada pintu kayu oak yang berat itu. Pintu tidak mengeluarkan suara apapun. Karena saya sendiri yang melumasi engselnya minggu lalu, agar suami tidak terganggu tidurnya. Ironis, kan, Pak? Perhatian saya justru membantu saya mendekati mereka dengan cara paling senyap. Celah pintu terbuka sedikit lagi, cukup untuk satu pandangan mata dan pemandangan di dalamnya menghantam mata saya. Kamar tidur saya. Ranjang pernikahan ukuran 2 meter kali 2 meter, ditutupi spray sutra warna merah marun yang sangat saya sukai. Di atasnya, 2 orang, 2 gumpalan daging, sedang berpelukan, suami saya dan Lan. Tapi, hal yang paling membuat saya syok, hal yang membuat saya mati rasa, bukan karena mereka tidak memakai apa-apa, tapi adalah apa yang dikenakan Lan. Dia sedang memakai baju tidur warna nude. Baju tidur sutra premium, sangat tipis. Ada sulaman renda yang sangat rumit di bagian dada. Itu adalah baju yang baru saja saya pesan dari luar negeri minggu lalu. Saya pernah pamer kepada Lan, baju ini bagus sekali. Aku mau simpan untuk anniversary 10 tahun pernikahan bulan depan, biar si tuan terkejut. Saya bahkan belum sempat memotong label harganya. Saya menggantungnya dengan hormat di lemari pakaian. Di sudut paling pribadi saya. Tapi, sekarang, baju itu ada di tubuh Silan. Sahabat saya, dia tidak hanya merebut suami saya. Dia juga menggeledah lemari pakaian saya. Memakai di tubuhnya hal yang paling saya hargai, yang saya simpan khusus untuk suami saya. Memakai di tubuhnya hal yang paling saya hargai, yang saya simpan khusus untuk suami saya. Tepat di bawah tubuh suami saya. Saya melihat suami saya menunduk mencium lehernya. Cara yang sama persis dia mencium saya. Saya melihat Lan melingkarkan tangan di leher suami saya. Jari-jarinya yang dicat merah terang menyelip ke rambutnya. Persis seperti cara dia memijatnya. Semuanya adalah sebuah drama. Sebuah drama yang kotor dan hina. Sampai saya merasa mual. Rasa mual naik sampai ke tenggorokan. Itu menghentikan isakan yang tertahan.
Saat itu saya berdiri di celah pintu. Jarak antara saya dan mereka hanya beberapa meter. Satu sisi adalah neraka pengkhianatan telanjang. Satu sisi adalah jurang kehancuran harapan. Saya melihat mereka. Saya menatap lekat-lekat. Saya mengukir setiap detail. Setiap gerakan, setiap tahi lalat di punggung suami saya. Setiap liukan silan. Saya tidak tahu berapa lama saya berdiri di sana. Mungkin 1 menit, mungkin 1 abad. Yang jelas, pada saat itu, si Mai yang lemah dan gampang percaya, si Mai induk ayam yang melindungi teman, telah mati. Sebagai gantinya, Mai yang lain sedang bangkit, mati sepenuhnya. Lebih dingin, lebih kejam, dan sangat tenang. Ibu Mai, saya yakin banyak pendengar yang sedang mendengarkan, dan saya juga sedang menahan napas. Kita sering melihat di film atau di klip di media sosial, ketika menemukan pemandangan itu, wanita biasanya akan menerobos masuk. Itu adalah naluri. Menerobos masuk untuk mencakar, untuk melampiaskan amarah, untuk memuaskan rasa cemburu yang membara di kepala. Tapi ibu memilih untuk berhenti. Ibu berdiri di celah pintu itu, melihat baju tidur ibu sendiri di tubuh sahabat ibu. Melihat suami ibu mengkhianati, ibu bilang darah panas naik ke otak, lalu langsung dingin membeku. Perasaan dingin membeku itu seperti apa tepatnya? Dan apa yang ibu lakukan dengan keheningan yang menakutkan itu dalam 15 menit berikutnya? Anda bertanya apa itu perasaan dingin membeku? Itu aneh, Pak. 1 detik sebelumnya, saya merasa darah di tubuh saya mendidih. Telinga saya berdengung, mata saya berkunang-kunang karena marah. Saya ingin membunuh mereka. Jujur, saya sempat berpikir untuk lari ke dapur, mengambil pisau besar, tapi tepat pada saat saya ingin mendorong pintu dan menerobos masuk, sebuah aliran pikiran yang sangat dingin menjalar di tulang punggung saya. Saya melihat mereka. Saya melihat 2 tubuh yang sedang berpelukan itu. Berkeringat deras, suara erangan yang menjijikkan, dan baju tidur sutra elegan saya yang lecek di bawah tubuh mereka. Tiba-tiba, saya merasa sangat kotor. Saya merasa, jika sekarang saya menerobos masuk, tangan saya menyentuh kulit mereka, saya akan tertular kekotoran itu. Saya Mai. Saya seorang pengusaha wanita. Saya mengendarai mobil mewah, memakai pakaian branded. Saya hidup bermartabat, dengan kepala tegak. Mengapa saya harus merendahkan diri, sampai harus berkelahi dengan 2 hewan yang bertindak berdasarkan naluri? Jika saya memukul mereka, saya hanya sejajar dengan mereka. Saya akan mengubah diri saya menjadi wanita yang cemburu, kehilangan kendali. Dan, yang paling penting, saya tidak ingin tangan saya ternoda oleh kekacauan yang menjijikkan itu. Pikiran itu membuat saya langsung sadar. Saya merasa harga diri saya lebih tinggi dari mereka. Saya berdiri di pintu. Saya adalah pemegang kendali. Saya adalah pemilik permainan ini. Sedangkan mereka hanyalah pencuri yang sedang mencuri. Sedangkan mereka hanyalah pencuri yang sedang mencuri. Pencuri yang diam-diam, pencuri kepercayaan dan kebahagiaan saya. Saya memutuskan untuk tidak menerobos masuk. Saya perlahan, sangat perlahan, melepaskan pegangan tangan saya dari pintu. Saya mundur selangkah, 2 langkah. Saya menutup pintu kamar tidur kembali. Menutupnya dengan sangat pelan, sangat lembut. Sama seperti saat saya membukanya. Saya menahan napas. Saya mengatur kekuatan tangan saya agar kait pintu tidak mengeluarkan suara klik sedikit pun. Saya ingin mereka melanjutkan. Saya ingin mereka terus tenggelam dalam kesenangan bejat itu, agar mereka tidak tahu bahwa hukuman mati untuk pernikahan ini dan persahabatan ini sudah saya tanda tangani. Tepat pada saat itu, pintu tertutup, lorong kembali gelap dan sunyi. Saya berbalik dan menuruni tangga. Saat naik, kaki saya berat seperti timah. Tapi, saat turun, kaki saya terasa sangat ringan. Demam 39,5 derajat sepertinya hilang sama sekali. Kepala saya terasa sangat jernih. Saya tidak lagi merasa panas, tapi saya merasa dingin. Dinginnya kekejaman yang merayap ke setiap sel. Saya turun ke ruang tamu lantai 1.
Ruangan seluas 60 meter persegi yang saya dekorasi dengan sangat teliti. Sofa kulit impor dari Italia, lampu gantung kristal, vas bunga lili putih bersih yang baru saya taruh pagi ini. Semuanya masih ada, indah, mewah, tapi saya merasa suram sekali. Saya merasa udara di rumah ini sangat kental dengan bau pengkhianatan. Saya mulai bertindak. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyalakan semua saklar lampu. Saya menyalakan lampu gantung ruang tamu, menyalakan lampu sorot plafon, menyalakan lampu dapur, menyalakan lampu tangga, menyalakan lampu taman luar. Seluruh villa itu bersinar terang seperti siang hari. Saya ingin cahaya ini membakar kesembronoan mereka. Saya ingin ketika mereka keluar, mereka tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Tidak ada sudut gelap lagi untuk menutupi wajah munafik itu. Hal kedua, saya menyalakan kipas angin plafon di ruang tamu ke kecepatan paling besar. Suara baling-baling membelah angin terdengar sangat keras. Angin menerpa wajah saya, menerbangkan rambut saya. Saya ingin angin meniup bersih bau kotor itu, bau amis yang baru saya cium di lantai atas. Saya ingin rumah saya harus bersih. Setelah itu saya pergi ke dapur. Saya sangat tenang sampai saya sendiri terkejut. Saya mengambil teko listrik, mengisinya dengan air, lalu menyalakan saklar. Sambil menunggu air mendidih, saya mengambil set teko dan cangkir paling berharga milik suami saya. Set teko yang sangat dia sayangi, yang hanya dia keluarkan jika ada tamu yang sangat penting. Saya mencuci teko dan cangkir. Saya membuka kotak teh melati. Guest, jenis teh melati Teiho yang premium. Ditaruh di dalam bunga teratai segar. Aromanya lembut, sangat elegan. Air mendidih, saya menuangkan air ke teko. Suara air mengalir terdengar sangat merdu. Aroma teratai menyebar, wangi sekali ke seluruh dapur. Itu mengalahkan semua bau lainnya. Saya membawa nampan teh ke ruang tamu. Saya meletakkannya dengan rapi di atas meja kaca. Saya menuangkan 3 cangkir teh. 1 cangkir untuk saya. 2 cangkir sisanya saya letakkan di seberang. Disediakan untuk tamu terhormat. Lalu saya duduk di kursi sofa tunggal, di posisi pusat, menghadap tangga. Posisi seorang hakim. Saya tidak duduk membungkuk, saya bersandar ke belakang. Kedua tangan saya diletakkan di sandaran kursi. Saya menyilangkan kaki. Gaya duduk yang berwibawa, angkuh, yang biasanya jarang saya lakukan. Mata saya menatap lurus ke tangga. Saya mengangkat cangkir teh dan menyeruput sedikit. Teh terasa pahit di lidah, tapi manis di akhir. Sedangkan hidup saya saat ini, jika ditelan, hanya terasa pahit dan getir. Saya duduk di sana dan menunggu. Saya melihat jam dinding. Jarum detik berdetak perlahan. 5 menit berlalu. Di lantai atas masih sunyi. Mungkin mereka sudah selesai babak pertama. Sedang berbisik, saling membelai. Atau sedang menertawakan istri bodoh seperti saya. 10 menit berlalu, saya menuangkan air panas lagi ke teko. Saya sangat sabar. Saya tidak terburu-buru. Saya punya seumur hidup untuk menderita. Tapi, saya hanya punya saat ini untuk menikmati wajah asli mereka. 15 menit. Akhirnya ada suara. Klak. Suara pintu kamar tidur di lantai 2 terbuka. Suara sandal diseret. Lalu suara Lan tertawa cekikikan. Mas, kamu turun lihat ada makanan apa? Aku lapar sekali. Setelah 1 ronde lagi, aku jadi sangat lelah. Suara suami saya menjawab. Suaranya masih mengantuk dan puas. Tunggu sebentar. Biar aku turun melihat isi kulkas. Apakah istriku membeli sesuatu? Pasti ada buah-buahan. Mereka mulai menuruni tangga. Suara langkah kaki berdebam. Mereka masih belum melihat saya. Karena struktur tangga rumah saya adalah tangga melingkar. Baru sampai di area istirahat, baru bisa melihat ruang tamu. Mereka berjalan sambil berpelukan di pinggang. Saya mendengar suara gesekan pakaian, dan kemudian mereka sampai di area istirahat. Yang menghantam mata mereka adalah cahaya lampu yang sangat terang. Sangat terang sampai menyilaukan. Angin kipas plafon berembus kencang, dan di tengah aliran cahaya itu adalah saya. Mai, istri dari Tuan. Sahabat dari Lan. Saya duduk menyilangkan kaki, tangan memegang cangkir teh yang masih panas. Asap mengepul. Mata saya menatap lurus ke arah mereka, tidak berkedip, Bapak Tantowi.
Momen itu jauh lebih berharga daripada film manapun yang pernah saya tonton. Mereka terhenti. Mereka berdua seperti disambar petir. Suami saya, wajahnya yang tadinya merah merona karena gairah, tiba-tiba berubah menjadi abu-abu pucat. Wajahnya tanpa darah sedikit pun. Dia ternganga, matanya melotot seperti mau copot. Tangan dia yang tadinya memeluk pinggang Lan, buru-buru ditarik. Seperti menyentuh bara api, dia mundur selangkah, hampir jatuh ke belakang. Sayang Mai, kamu. Dia tergagap, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan Lan, sahabat saya selama 12 tahun. Dia memakai pakaian yang acak-acakan, rambutnya berantakan. Di lehernya masih ada bekas merah terang, jejak dari persetubuhan barusan. Dia melihat saya, wajahnya pucat pasi. Dia menjerit, "Ah!" Lalu buru-buru menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kakinya gemetar hebat. Dia berlutut berpegangan pada pegangan tangga. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Dalam 10 detik pertama, hanya ada suara kipas plafon berputar kencang. Dan suara detak jantung berdebar keras dari 3 orang di ruangan itu. Saya perlahan meletakkan cangkir teh di atas meja. Suara cangkir menyentuh permukaan kaca berbunyi klak dengan sangat keras. Suara itu seperti palu hakim yang diketuk ke meja, menyatakan sidang dimulai. Saya melihat mereka. Saya tersenyum. Senyum yang belakangan Lan bilang adalah senyum iblis. Saya angkat bicara. Suara saya tenang, lembut, tapi membekukan. "Turun dong, kenapa berdiri di sana? Teh yang saya buat masih panas loh. Turun ke sini, minum, biar tenaga kalian pulih." Tuan mendengar saya berkata begitu, kakinya lemas. Dia hampir meluncur menuruni beberapa anak tangga yang tersisa. Dia lari ke depan saya. Sedangkan Lan, dia berdiri mematung di sana, tidak berani bergerak sedikit pun. Saya tetap duduk diam, tidak berdiri, tidak berteriak. Saya hanya menggunakan tatapan mata saya, menusuk dalam-dalam ke dalam hati gelap mereka. Saya ingin mereka harus selalu mengingat momen ini. Momen di mana mereka dilucuti di bawah cahaya terang benderang dari saya. Ibu Mai, momen ketika ibu duduk di sana, di samping cangkir teh panas, menghadapi 2 orang yang baru saja keluar dari kegelapan dosa. Saya yakin itu adalah salah satu gambaran paling menghantui dan paling berkuasa yang pernah saya dengar. Ibu tidak memberi mereka kesempatan untuk menutupi, tidak memberi mereka waktu untuk mempersiapkan kebohongan. Ibu melucuti mereka di tempat. Tapi saya penasaran tentang reaksi mereka. Seorang suami yang selalu memainkan peran bermoral dan serius. Seorang sahabat yang selalu memainkan peran lemah dan polos. Ketika topeng itu jatuh dan hancur berkeping-keping di bawah cahaya lampu ruang tamu, mereka berubah wujud menjadi siapa? Apa yang mereka katakan untuk membela pengkhianatan yang hina itu? Dan yang paling penting, kalimat, "Saya serahkan suami saya untuk kamu." Kalimat yang telah menjadi judul cerita ibu hari ini, itu diucapkan dalam konteks apa? Dengan mentalitas seperti apa? Sehingga mengakhiri segala sesuatu dengan begitu tegas? Anda bertanya apa itu perasaan dingin membeku? Itu aneh, Pak. 1 detik sebelumnya, saya merasa darah di tubuh saya mendidih. Telinga saya berdengung, mata saya berkunang-kunang karena marah. Saya ingin membunuh mereka. Jujur, saya sempat berpikir untuk lari ke dapur, mengambil pisau besar, tapi tepat pada saat saya ingin mendorong pintu dan menerobos masuk, sebuah aliran pikiran yang sangat dingin menjalar di tulang punggung saya. Saya melihat mereka. Saya melihat 2 tubuh yang sedang berpelukan itu. Berkeringat deras, suara erangan yang menjijikkan, dan baju tidur sutra elegan saya yang lecek di bawah tubuh mereka. Tiba-tiba, saya merasa sangat kotor. Saya merasa, jika sekarang saya menerobos masuk, tangan saya menyentuh kulit mereka, saya akan tertular kekotoran itu. Saya Mai. Saya seorang pengusaha wanita. Saya mengendarai mobil mewah, memakai pakaian branded. Saya hidup bermartabat, dengan kepala tegak. Mengapa saya harus merendahkan diri, sampai harus berkelahi dengan 2 hewan yang bertindak berdasarkan naluri? Jika saya memukul mereka, saya hanya sejajar dengan mereka. Saya akan mengubah diri saya menjadi wanita yang cemburu,
kehilangan kendali. Dan, yang paling penting, saya tidak ingin tangan saya ternoda oleh kekacauan yang menjijikkan itu. Pikiran itu membuat saya langsung sadar. Saya merasa harga diri saya lebih tinggi dari mereka. Saya berdiri di pintu. Saya adalah pemegang kendali. Saya adalah pemilik permainan ini. Sedangkan mereka hanyalah pencuri yang sedang mencuri. Sedangkan mereka hanyalah pencuri yang sedang mencuri. Pencuri yang diam-diam, pencuri kepercayaan dan kebahagiaan saya. Saya memutuskan untuk tidak menerobos masuk. Saya perlahan, sangat perlahan, melepaskan pegangan tangan saya dari pintu. Saya mundur selangkah, 2 langkah. Saya menutup pintu kamar tidur kembali. Menutupnya dengan sangat pelan, sangat lembut. Sama seperti saat saya membukanya. Saya menahan napas. Saya mengatur kekuatan tangan saya agar kait pintu tidak mengeluarkan suara klik sedikit pun. Saya ingin mereka melanjutkan. Saya ingin mereka terus tenggelam dalam kesenangan bejat itu. Agar mereka tidak tahu bahwa hukuman mati untuk pernikahan ini dan persahabatan ini sudah saya tanda tangani. Tepat pada saat itu, pintu tertutup, lorong kembali gelap dan sunyi. Saya berbalik dan menuruni tangga. Saat naik, kaki saya berat seperti timah. Tapi, saat turun, kaki saya terasa sangat ringan. Demam 39,5 derajat sepertinya hilang sama sekali. Kepala saya terasa sangat jernih. Saya tidak lagi merasa panas, tapi saya merasa dingin. Dinginnya kekejaman yang merayap ke setiap sel. Saya turun ke ruang tamu lantai 1. Ruangan seluas 60 meter persegi yang saya dekorasi dengan sangat teliti. Sofa kulit impor dari Italia. Lampu gantung kristal. Vas bunga lili putih bersih yang baru saya taruh pagi ini. Semuanya masih ada, indah, mewah. Tapi, saya merasa suram sekali. Saya merasa udara di rumah ini sangat kental dengan bau pengkhianatan. Saya mulai bertindak. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyalakan semua saklar lampu. Saya menyalakan lampu gantung ruang tamu, menyalakan lampu sorot plafon, menyalakan lampu dapur, menyalakan lampu tangga, menyalakan lampu taman luar. Seluruh villa itu bersinar terang seperti siang hari. Saya ingin cahaya ini membakar kesembronoan mereka. Saya ingin ketika mereka keluar, mereka tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Tidak ada sudut gelap lagi untuk menutupi wajah munafik itu. Hal kedua, saya menyalakan kipas angin plafon di ruang tamu ke kecepatan paling besar. Suara baling-baling membelah angin terdengar sangat keras. Angin menerpa wajah saya, menerbangkan rambut saya. Saya ingin angin meniup bersih bau kotor itu. Bau amis yang baru saya cium di lantai atas. Saya ingin rumah saya harus bersih. Setelah itu saya pergi ke dapur. Saya sangat tenang sampai saya sendiri terkejut. Saya mengambil teko listrik, mengisinya dengan air, lalu menyalakan saklar. Sambil menunggu air mendidih, saya mengambil set teko dan cangkir paling berharga milik suami saya. Set teko yang sangat dia sayangi, yang hanya dia keluarkan jika ada tamu yang sangat penting. Saya mencuci teko dan cangkir. Saya membuka kotak teh melati. Guest, jenis teh melati Teiho yang premium. Ditaruh di dalam bunga teratai segar. Aromanya lembut, sangat elegan. Air mendidih, saya menuangkan air ke teko. Suara air mengalir terdengar sangat merdu. Aroma teratai menyebar, wangi sekali ke seluruh dapur. Itu mengalahkan semua bau lainnya. Saya membawa nampan teh ke ruang tamu. Saya meletakkannya dengan rapi di atas meja kaca. Saya menuangkan 3 cangkir teh. 1 cangkir untuk saya. 2 cangkir sisanya saya letakkan di seberang. Disediakan untuk tamu terhormat. Lalu saya duduk di kursi sofa tunggal. Di posisi pusat, menghadap tangga. Posisi seorang hakim. Saya tidak duduk membungkuk. Saya bersandar ke belakang. Kedua tangan saya diletakkan di sandaran kursi. Saya menyilangkan kaki. Gaya duduk yang berwibawa, angkuh, yang biasanya jarang saya lakukan. Mata saya menatap lurus ke tangga. Saya mengangkat cangkir teh dan menyeruput sedikit. Teh terasa pahit di lidah, tapi manis di akhir. Sedangkan hidup saya saat ini, jika ditelan, hanya terasa pahit dan getir. Saya duduk di sana dan menunggu. Saya melihat jam dinding. Jarum detik berdetak perlahan. 5 menit berlalu. Di lantai atas masih sunyi.
Mungkin mereka sudah selesai babak pertama, sedang berbisik, saling membelai, atau sedang menertawakan istri bodoh seperti saya. 10 menit berlalu, saya menuangkan air panas lagi ke teko. Saya sangat sabar. Saya tidak terburu-buru. Saya punya seumur hidup untuk menderita. Tapi saya hanya punya saat ini untuk menikmati wajah asli mereka. 15 menit. Akhirnya ada suara. Klak. Suara pintu kamar tidur di lantai 2 terbuka. Suara sandal diseret. Lalu suara Lan tertawa cekikikan. "Mas, kamu turun lihat ada makanan apa? Aku lapar sekali. Setelah 1 ronde lagi, aku jadi sangat lelah." Suara suami saya menjawab. Suaranya masih mengantuk dan puas. "Tunggu sebentar. Biar aku turun melihat isi kulkas. Apakah istriku membeli sesuatu? Pasti ada buah-buahan." Mereka mulai menuruni tangga. Suara langkah kaki berdebam. Mereka masih belum melihat saya. Karena struktur tangga rumah saya adalah tangga melingkar. Baru sampai di area istirahat, baru bisa melihat ruang tamu. Mereka berjalan sambil berpelukan di pinggang. Saya mendengar suara gesekan pakaian. Dan kemudian mereka sampai di area istirahat. Yang menghantam mata mereka adalah cahaya lampu yang sangat terang. Sangat terang sampai menyilaukan. Angin kipas plafon berembus kencang. Dan di tengah aliran cahaya itu adalah saya. Mai, istri dari Tuan, sahabat dari Lan. Saya duduk menyilangkan kaki, tangan memegang cangkir teh yang masih panas. Asap mengepul. Mata saya menatap lurus ke arah mereka, tidak berkedip, Bapak Tantowi. Momen itu jauh lebih berharga daripada film manapun yang pernah saya tonton. Mereka terhenti. Mereka berdua seperti disambar petir. Suami saya, wajahnya yang tadinya merah merona karena gairah, tiba-tiba berubah menjadi abu-abu pucat. Wajahnya tanpa darah sedikit pun. Dia ternganga, matanya melotot seperti mau copot. Tangan dia yang tadinya memeluk pinggang Lan, buru-buru ditarik. Seperti menyentuh bara api, dia mundur selangkah, hampir jatuh ke belakang. "Sayang Mai, kamu." Dia tergagap, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan Lan, sahabat saya selama 12 tahun. Dia memakai pakaian yang acak-acakan, rambutnya berantakan. Di lehernya masih ada bekas merah terang, jejak dari persetubuhan barusan. Dia melihat saya, wajahnya pucat pasi. Dia menjerit, "Ah!" Lalu buru-buru menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kakinya gemetar hebat. Dia berlutut berpegangan pada pegangan tangga. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Dalam 10 detik pertama, hanya ada suara kipas plafon berputar kencang. Dan suara detak jantung berdebar keras dari 3 orang di ruangan itu. Saya perlahan meletakkan cangkir teh di atas meja. Suara cangkir menyentuh permukaan kaca berbunyi klak dengan sangat keras. Suara itu seperti palu hakim yang diketuk ke meja, menyatakan sidang dimulai. Saya melihat mereka. Saya tersenyum. Senyum yang belakangan Lan bilang adalah senyum iblis. Saya angkat bicara. Suara saya tenang, lembut, tapi membekukan. "Turun dong, kenapa berdiri di sana? Teh yang saya buat masih panas loh. Turun ke sini, minum, biar tenaga kalian pulih." Tuan mendengar saya berkata begitu, kakinya lemas. Dia hampir meluncur menuruni beberapa anak tangga yang tersisa. Dia lari ke depan saya. Sedangkan Lan, dia berdiri mematung di sana, tidak berani bergerak sedikit pun. Saya tetap duduk diam, tidak berdiri, tidak berteriak. Saya hanya menggunakan tatapan mata saya, menusuk dalam-dalam ke dalam hati gelap mereka. Saya ingin mereka harus selalu mengingat momen ini. Momen di mana mereka dilucuti di bawah cahaya terang benderang dari saya. Ibu Mai, cerita ibu seperti badai yang melibas habis semua yang lama dan busuk, tapi juga meninggalkan kekosongan, kehancuran yang luas. Ibu pergi dengan penuh harga diri. Ibu meninggalkan tumpukan sampah, seperti yang ibu sebut, tapi saya mengerti. Setelah momen kepuasan itu, ketika pintu tertutup, ketika lampu panggung padam, seorang wanita sekuat apapun harus menghadapi luka yang berdarah di dalam jiwanya. Kita sering memuji kekuatan, tapi kita jarang berani menatap lurus pada harga yang harus dibayar untuk kekuatan itu.
3 bulan telah berlalu sejak ibu menandatangani surat cerai. Dan melangkah keluar dari kehidupan dua orang itu, bagaimana kehidupan ibu saat ini? Dan apakah mereka yang mengatasnamakan cinta sejati, menginjak-injak moralitas, apakah mereka bahagia seperti yang mereka impikan? Bapak Tantowi, orang bilang, musibah baru tahu siapa teman sejati. Sedangkan saya, memergoki baru tahu wajah asli. Benar, ketika topeng itu jatuh, saya baru melihat jelas karakter menyedihkan dari dua orang yang paling saya cintai. Suami saya, Mas Tuen, pria yang selalu dipuji semua orang, gagah, dewasa, teladan pria sukses. Tepat setelah saya selesai mengucapkan kata-kata undangan minum teh, dia langsung berlari turun. Dia tidak berani duduk di kursi. Dia menerobos masuk. Dia berlutut tepat di kaki saya. Anda bisa bayangkan, seorang pria besar, memakai celana pendek dan kaos yang acak-acakan. Dia berlutut, kedua tangannya memeluk erat betis saya. Wajahnya saat itu tidak ada darah sedikit pun. Air mata dan ingusnya berlepotan. Dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil dipukul ibu. Citra suami yang kokoh runtuh sepenuhnya. Dia tergagap, suaranya gemetar, memohon. Sayang Mai, aku mohon, kamu tenang, dengarkan penjelasanku. Aku salah. Aku 1000 kali minta maaf. Aku bersumpah aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya tergoda saja. Itu karena Silan terus genit. Dia terus merayuku. Aku ini laki-laki. Aku tidak bisa mengendalikan diri dalam 1 menit kelemahan saja sayang. Maafkan aku. Aku akan putus sekarang juga. Aku bersumpah. Saya duduk di kursi, menatap puncak kepala pria yang sedang berlutut di kaki saya. Saya mendengar setiap kata yang dia ucapkan. Hati saya membeku. Dirayu, tergoda, 1 menit kelemahan. Dia menyalahkan semua kesalahan kepada selingkuhannya. Dia mengubah dirinya menjadi korban polos yang dijebak oleh orang lain. Sungguh pengecut. Saya ingat pesan-pesan yang mereka kirim satu sama lain. Tatapan mata genit mereka. Drama berpura-pura benci yang dia mainkan selama setahun terakhir. Itu bukan 1 menit kelemahan. Itu adalah rencana yang teliti. Itu adalah penipuan yang sistematis. Tapi, sekarang, diambang kehilangan segalanya. Dia siap mengorbankan kekasihnya untuk mencari jalan keluar. Saya melihatnya. Saya tidak lagi marah, tapi saya meremehkan. Rasa meremehkan yang luar biasa. Saya merasa pria ini begitu kecil, begitu biasa-biasa saja. Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana selama bertahun-tahun saya bisa berbagi ranjang? Bagaimana saya bisa memuja pengecut seperti ini? Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya sedikit tersenyum sinis. Saya menggunakan kaki saya untuk menyingkirkan tangannya dengan lembut. Saya tidak mau dia menyentuh saya. Saya takut kotor. Sedangkan Lan, reaksinya benar-benar mengejutkan saya. Dan itu adalah titik balik yang membuat saya mengambil keputusan terakhir. Setelah kepanikan awal, ketika dia melihat Tuan berlutut memohon kepada saya dan menyalahkan semua kesalahan padanya, Silan sepertinya sadar. Dia tidak berlutut. Dia juga tidak menangis memohon seperti yang saya duga. Dia berdiri di bawah tangga. Dia merapikan pakaiannya, menyisir rambutnya yang berantakan. Dan kemudian sifat aslinya terungkap. Sebuah sikap tak tahu malu yang tidak bisa saya percayai. Dia melangkah mendekat. Dia duduk di kursi di seberang saya. Dia mengambil cangkir teh yang saya tuangkan. Dia minum 1 tegukan, lalu meletakkannya dengan keras di atas meja. Dia menatap lurus ke wajah saya. Tatapan matanya saat itu bukan lagi Lan yang lemah dan cengeng. Matanya berkilat-kilat, penuh tantangan dan kecemburuan. Dia berkata, "Sudahlah, kamu sudah lihat semuanya. Aku juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku sudah lelah. Benar, aku dan Mas Tuen tidur bersama. Sudah lebih dari setahun ini. Bukan karena tergoda atau apa, tapi karena kami saling mencintai. Kami benar-benar saling mencintai." Saya mendengar itu, dan saya tertawa. Saya tertawa terbahak-bahak. Saling mencintai? Kamu merebut suami sahabatmu. Tidur dengan suami temanmu di rumah temanmu sendiri. Dan kamu menyebutnya cinta, Lan? Definisi cintamu semulia itu.
Dia mendongak, suaranya getir sekali. Jangan sok moralis. Cinta tidak bersalah, salahnya ada padamu, Mai. Kamu lihat dirimu sendiri, kamu selalu tampil sempurna. Selalu pintar, selalu menghasilkan uang lebih banyak daripada suami. Apa kamu tahu betapa tertekannya Mas Tuan di sampingmu? Kamu mengubah dia menjadi bayanganmu. Kamu mengontrol, kamu memberi kebaikan, kamu memberi sedekah, baik kepada aku maupun dia. Mas Tuan, dia butuh seorang wanita yang tahu cara mendengarkan, tahu cara bergantung, tahu cara membuat dia merasa dirinya laki-laki, bukan seorang bos di dalam rumah seperti kamu. Bapak Tantowi merasa lucu, dia merebut suami saya, lalu dia berbalik menyalahkan saya karena terlalu sempurna. Dia menggunakan alasan orang ketiga untuk membela kehinaan dirinya. Dia berpikir, karena saya kuat, saya pintar. Jadi, saya pantas dikhianati. Sedangkan dia lemah. Dia tahu cara bergantung. Jadi dia pantas dicintai. Suami saya saat itu masih berlutut. Mendengar Lan berkata begitu, dia menoleh dan membentak. Kamu diam, jangan bicara omong kosong lagi. Siapa yang mencintaimu? Kamu pergi sekarang juga. Lan tertawa mengejek. Dia menatap Tuan dengan tatapan kasihan. Kamu jangan pengecut. Tadi di ranjang kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kamu bosan dengan istrimu yang sudah tua. Kenapa sekarang lihat dia duduk di sana, kamu langsung berlutut, berdiri dong. Jadilah laki-laki sejati. Dua orang itu, satu pengecut, satu tak tahu malu, mulai saling menyerang tepat di depan saya. Mereka saling memaki, saling menyalahkan, mengungkap aib satu sama lain. Cinta sejati yang baru saja Lan puji, lenyap dalam waktu kurang dari 5 menit. Yang tersisa hanyalah kebencian dan perhitungan. Saya duduk di sana menonton drama komedi pahit ini. Hati saya tenang seperti permukaan danau di musim dingin. Saya menghabiskan cangkir teh saya. Rasa pahit meresap ke tenggorokan. Saya meletakkan cangkir. Suara klak kedua berbunyi. Keduanya terdiam. Mereka menoleh menatap saya. Saya berdiri. Saya berdiri tegak, Foi kepala terangkat tinggi. Saya adalah pemilik rumah ini. Dan saya adalah pemilik hidup saya. Saya tidak perlu menundukkan kepala di hadapan dua pecundang ini. Saya menatap Tuan. Saya berbicara dengan suara yang jelas. Setiap kata. Mas Tuan, kamu berdiri. Jangan berlutut di sana lagi. Itu mengotori lantai yang baru saya pel. Kamu bilang kamu dirayu. Kamu bilang kamu 1 menit kelemahan. Kamu pikir saya anak kecil. Setahun penuh menipu. Ratusan pesan. Puluhan kali saling antar jemput. Dan kamu menyebutnya 1 menit kelemahan. Kamu kong hanya mengkhianati saya. Kamu juga meremehkan kecerdasan saya. Itu hal yang tidak akan pernah saya maafkan. Tuan mencoba membuka mulut untuk membela diri. Saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Cukup, saya tidak mau mendengar satu kata pun lagi dari mulutmu. Itu sudah terlalu kotor. Saya berbalik menatap Lan. Saya melihatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Melihat penampilannya yang acak-acakan. Wajahnya yang mencoba terlihat bangga, tapi sebenarnya sedang ketakutan. Saya melangkah mendekatinya. Dia terkejut dan mundur. Tapi, saya tidak memukulnya. Saya tidak sudi menyentuhnya. Saya menatap lurus ke matanya. Saya tersenyum. Senyum paling lega yang pernah saya miliki dalam 12 terakhir. Lan, kamu benar dalam satu hal. Aku terlalu sempurna. Dan, karena aku sempurna, aku hanya pantas mendapatkan hal-hal yang sempurna. Sedangkan hal-hal yang sudah rusak, sudah basi, sudah kotor, aku biasanya buang ke tempat sampah. Saya menunjuk ke Tuan, lalu mengucapkan kalimat penutup. Dia ini, aku sudah bosan memakainya. Sayang kalau aku buang. Untung hari ini ada kamu yang mau memungutnya. Aku harusnya berterima kasih. Aku serahkan suami saya untuk kamu. Selamat berbahagia dengan tumpukan sampah ini. Sampah wei sampah, itu pasangan yang paling cocok. Jangan biarkan dia mengotori lingkungan saya. Setelah berkata begitu, saya tidak menunggu reaksi Ho. Saya berbalik langsung menuju lemari tempat tas saya. Saya mengambil tas saya. Saya tidak mengambil lagi, pakaian, perhiasan, kenang-kenangan. Semua hal itu sekarang sudah berbau pengkhianatan. Saya tinggalkan semuanya. Saya berjalan menuju pintu. Tuan berlari mengejar.
Dia mencoba meraih tangan Toi dan menarik saya kembali. Sayang, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Saya berbalik menatapnya dengan tatapan setajam pisau. Lepaskan. Jika kamu berani menyentuh saya sekali lagi, saya akan memanggil satpam untuk menyeret kalian berdua keluar dari sini sekarang juga. Jangan paksa saya melakukan itu di depan tetangga. Dia ketakutan dan melepaskan tangan saya. Saya melangkah keluar dari pintu. Saya berjalan ke gerbang. Saya memakai sepatu saya kembali. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya menyetop taksi lain. Sopir taksi bertanya, "Mau kemana, Bu?" "Ke rumah orang tua saya, di kawasan Chogyay." Saya menjawab. Mobil mulai berjalan. Saya melihat melalui kaca spion. Villa Eco Park semakin menjauh. Rumah yang saya curahkan begitu banyak perhatian untuk membangunnya. Sarang yang pernah saya banggakan. Sekarang hanya tinggal cangkang kosong yang menampung 2 orang pendosa. Saat itu saya baru mengizinkan diri saya untuk rileks. Saya menyandarkan kepala di kursi. Saya tidak menangis. Anehnya, saya tidak meneteskan air mata sedikit pun. Mungkin rasa sakitnya sudah melampaui batas toleransi. Itu berubah menjadi mati rasa. Atau, mungkin saya merasa lega. Lega seperti baru saja memotong tumor ganas dari tubuh saya. Meskipun menyakitkan, berdarah, tapi saya tahu setelah dipotong, saya baru bisa hidup terus. Tepat keesokan paginya, saya menelepon pengacara pribadi. Saya meminta dia untuk menyusun surat gugatan cerai sepihak. Saya menandatanganinya pada hari itu, Chung. Goresan pena yang tegas. Belum pernah sejelas itu. Saya juga memanggil jasa pindahan rumah. Meminta mereka datang ke villa itu. Mengepak semua barang pribadi saya dan memindahkannya. Saya tidak ingin kembali ke sana sekalipun. Sedangkan rumah itu atas nama kami berdua, tapi uangnya sebagian besar dari saya. Saya bilang kepada pengacara, lakukan apapun yang harus dilakukan, jual, bagi 2, atau saya beli kembali bagiannya. Tapi saya ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Saya tidak mau berlarut-larut. Perceraian saya berlangsung sangat cepat. Hanya terong waktu 2 bulan, selesai. Karena saya memegang bukti perselingkuhan yang jelas, saya sudah mengambil rekaman CCTV di ruang tamu tepat setelah hari itu. Dan, Tuan Chung tahu diri. Dia tidak berani menuntut banyak karena takut saya akan membuat keributan. Itu akan memengaruhi reputasi pekerjaannya. Saya pergi với tangan kosong trong hal perasaan, tapi saya mempertahankan kehormatan Toi sepenuhnya. Saya menyerahkan kepada sahabat Toi, seorang suami yang buruk. Sebuah karier yang sedang menurun karena setelah kejadian itu, mental Tuan terpengaruh, dia bekerja sembarangan. Dan sebuah gelar perusak rumah tangga orang. Gelar yang seumur hidup ini dia tidak akan pernah bisa bersihkan. Ibu Mai, saya mohon maaf menginterupsi Ibu sebentar. Saya ingin Ibu menatap lurus ke mata saya. Dan dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan ini. Karena ini bukan hanya nasihat untuk Ibu, tapi untuk ribuan puluhan ribu wanita di luar sana yang mungkin berada dalam situasi serupa. Ibu bertanya kepada saya, apakah cara yang saya lakukan itu bodoh? Apakah itu terlalu baik? Jawaban saya adalah tidak. Sama sekali tidak. Sebaliknya, tindakan Ibu adalah puncak dari kecerdasan. Puncak dari harga diri. Dan merupakan cara balas dendam yang paling kejam, paling menyakitkan. Ibu bayangkan begini, jika Ibu mengikuti kata teman-teman, Ibu menerobos masuk, memukulnya, Ibu menjambak rambut, menampar silan, Ibu merekam video dan mengunggahnya ke media sosial. Saat itu, Ibu mendapatkan apa? Ibu mendapatkan beberapa menit kepuasan, Ibu mendapatkan like, share, dan makian dari netizen. Tapi apa yang Ibu hilangkan? Ibu kehilangan citra mewah berbudaya yang sudah Ibu bangun bertahun-tahun. Ibu merendahkan diri Ibu sendiri, sejajar dengan orang ketiga yang tidak tahu malu, dan pria yang mengkhianati. Tangan Ibu akan sakit. Jiwa Ibu akan semakin ternoda oleh kata-kata kotor. Dan yang paling penting,
Ibu akan mengubah diri ibu menjadi wanita gila yang menyedihkan di mata orang lain. Orang akan melihat ibu dan mencibir, sama saja, cuman wanita berebut suami yang kejam. Sedangkan cara yang ibu lakukan, saya serahkan suami saya untuk kamu. Ibu Mai, apakah ibu tahu betapa besarnya daya hancur dari kalimat itu? Ibu tidak menganggap mereka sebagai lawan. Ibu menganggap mereka sebagai sampah. Siapa yang mau berkelahi dengan sampah? Tidak ada. Orang hanya menyapu sampah keluar dari rumah dan menutup pintu. Tindakan ibu adalah penghinaan yang luar biasa. Ibu mencabut hak mereka untuk dicemburui oleh ibu. Ibu mencabut ilusi mereka bahwa mereka penting bagi ibu. Ibu bilang ibu merasa kosong, merasa kesepian, itu normal. Manusia bukan batu yang tidak tahu rasa sakit. Luka 12 tahun, 10 tahun, butuh waktu untuk sembuh. Tapi rasa sakit itu adalah rasa sakit dari kelahiran kembali. Ibu lihat kenyataan sekarang. Ibu duduk di sini, cantik, sukses, wangi, dikagumi banyak orang. Ibu punya kebebasan, ibu punya uang, ibu punya masa depan yang luas. Dengan pria-pria yang 1000 kali lebih baik sedang menunggu ibu. Sedangkan mereka, di mana mereka? Mereka terjebak dalam sangkar yang ibu sendiri buka dan lepaskan. Mereka saling menyerang karena makanan dan pakaian. Mereka saling menyiksa karena masa lalu. Si Lan itu, dia merebut suami ibu. Tapi apakah dia bahagia? Atau apakah dia menyadari bahwa piala yang dia rebut sebenarnya hanyalah pria gagal? Pria yang tidak berharga ketika dia meninggalkan pelukan istri, dia harus hidup dalam perbandingan. Seumur hidup ini dia akan dihantui oleh bayangan ibu. Dia akan selalu tahu bahwa dia hanyalah pemakan sisa-sisa ibu. Itulah hukuman yang paling mengerikan. Ibu tidak perlu repot-repot bertindak kasar. Ibu hanya perlu hidup baik, hidup bersinar. Kebahagiaan ibu adalah hukuman seumur hidup bagi mereka. Perumpamaan ibu tentang memotong tumor sangat bagus. Benar, ketika dokter memotong tumor ganas dari tubuh, pasien akan kesakitan, akan kehilangan darah, akan meninggalkan bekas luka. Tapi karena itu pasien hidup terus. Ibu sudah memegang pisau sendiri. Ibu memotong tumor itu, jangan pernah menyesal karena sudah membuang penyakit. Ibu adalah berlian, Ibu Mai. Berlian harus diletakkan di atas sutra, di bawah cahaya berkilauan. Tidak ada yang menaruh berlian di samping tumpukan sampah. Ibu sudah menempatkan diri ibu di posisi yang seharusnya. Jadi, jangan pernah bertanya pada diri sendiri, apakah ibu terlalu dingin? Kedinginan ibu diperlukan untuk melindungi nilai diri ibu. Biarkan saja mereka menjalani hidup mereka. Hidup para pengkhianat. Sedangkan ibu angkat kepala ibu dan terus maju. Ibu pantas dicintai, dihargai oleh pria yang tahu melihat nilai berlian itu. Bapak Tantowi, Anda berbicara tepat di hati saya. Orang luar melihat saya, semua bilang saya beruntung. Bilang saya bebas dari utang. Bilang saya adalah burung phoenix yang terlahir kembali dari abu. Tapi, hanya saya yang tahu betapa dinginnya malam-malam panjang saya sendirian di apartemen baru. Saat ini saya sudah menyelesaikan prosedur perceraian. Saya membeli apartemen mewah lain di kawasan Chowgyay untuk tinggal sendiri. Saya terjun ke pekerjaan dengan gila-gilaan. Saya menandatangani kontrak. Saya pergi dinas luar kota. Saya pergi yoga, pergi spa untuk mempercantik diri. Saya mengisi 24 jam saya dengan kesibukan, agar saya tidak perlu berpikir. Tapi, setiap malam, ketika saya pulang ke rumah, membuka pintu, menghadapi 4 dinding yang sunyi, saya merasa sangat hampa. Tidak ada lagi suara suami bertanya, meskipun itu palsu. Tidak ada lagi makan malam keluarga, meskipun itu drama. Hanya ada saya sendirian, dengan bayangan saya sendiri yang tercetak di dinding. Banyak malam saya menuang segelas anggur. Saya berdiri di balkon menghirup angin, melihat ke kota yang berkilauan oleh lampu. Air mata saya mengalir begitu saja. Saya tidak menangis karena menyesali Mas Tuan. Saya juga tidak menangis karena merindukan Silan.
Saya menangis karena saya menyesali kepercayaan saya. Saya menyesali 12 tahun masa muda yang saya berikan untuk persahabatan yang indah. Saya menyesali 10 tahun yang saya curahkan untuk membangun sebuah keluarga. Semua hal itu pernah nyata, pernah menjadi darah daging saya, sekarang hilang, seperti tidak pernah ada. Perasaan itu sangat kehilangan, Pak. Rasanya seperti lengan saya dipotong. Lukanya sudah sembuh, tapi setiap kali cuaca berubah, itu masih terasa sakit menyengat di dalam. Rasa sakit dari kelahiran kembali. Sedangkan mengenai mereka berdua, Anda percaya hukum sebab akibat? Saya sangat percaya. Dan balasan itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Saya mendengar teman-teman bersama bercerita, dan juga tetangga lama di kawasan Eco Park bergosip. Setelah saya pergi, Lan langsung pindah dan tinggal bersama Tuan di villa itu. Mereka pikir mereka akan bahagia dan lengkap, karena tidak ada lagi saya yang mengganggu. Tapi, tidak. Kehidupan romantis mereka hanya berlangsung selama 1 bulan. Mas Tuan, setelah syok ditinggalkan istri dan terbongkar aibnya, semangatnya merosot drastis. Di kantor, cerita dia selingkuh dengan sahabat istri menyebar. Reputasinya hilang sama sekali. Bos tidak percaya lagi memberinya proyek besar. Mitra bisnis mencibir. Akhirnya dia depresi, mengajukan pengunduran diri atau lebih tepatnya, dipaksa mengundurkan diri dengan halus. Kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan utama. Dia menjadi pemarah dan minum alkohol. Sedangkan Lan, dia pikir dia mendapatkan tambang emas. Dia pikir menikah dengan Tuan, dia akan hidup nyaman seperti saya. Bisa naik mobil mewah, memakai barang branded. Tapi, dia lupa satu hal. Kenyamanan saya diciptakan oleh tangan saya sendiri, bukan bergantung pada suami. Ketika Tuan menganggur, uang menipis. Ditambah lagi dengan uang yang harus dibagi dengan saya setelah perceraian. Keuangan mereka jatuh bangkrut. Sekarang saya dengar, setiap hari mereka bertengkar. Suara piring pecah terdengar jelas sampai ke rumah tetangga. Lan memaki Tuan pecundang, pengangguran. Tuan memaki Lan pembawa sial, wanita genit. Mereka saling menyiksa, mengungkit masa lalu dosa untuk saling menyalahkan. Lan menelepon teman-teman saya, menangis mengeluh. Dia bilang, seandainya aku tahu, aku lebih baik sendirian. Dia bahkan mengisyaratkan ingin meminta maaf kepada saya. Ingin bertemu dengan saya untuk memperbaiki persahabatan. Anda merasa lucu? Mendengar cerita itu, seharusnya saya merasa puas. Saya harus menertawakan mereka, tapi jujur kepada Anda, saya hanya merasa muak. Saya merasa mereka benar-benar menyedihkan. Cinta sejati yang pernah mereka banggakan di depan saya, ternyata hanyalah nafsu birahi dan perhitungan materi yang dangkal. Ketika tidak ada lagi uang, ketika tidak ada lagi kesembronoan yang merangsang, itu berubah wujud menjadi kekacauan yang jelek. Kalimat saya serahkan suami saya untuk kamu, sekarang berlaku dalam hidup mereka. Persis seperti kutukan. Mereka harus hidup bersama dalam kebencian dan penghinaan. Mereka terpaksa bersama karena harga diri, karena tidak punya jalan kembali. Bukan karena cinta. Dia persis tumpukan sampah yang saya tinggalkan. Dan, sekarang mereka harus mengais di dalamnya untuk mencari kehidupan. Namun, Bapak Tantowi, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya. Seringkali teman-teman saya berkata, "Kenapa kamu terlalu baik? Kenapa kamu tidak memukul wanita itu habis-habisan, agar dia jera merebut suami orang? Kenapa kamu tidak membongkar aibnya di media sosial? Unggah semua pesan, video, agar seluruh masyarakat melempari dia dengan batu, agar dia tidak bisa bangkit." Mereka bilang cara saya menangani ini terlalu dingin, tapi juga terlalu hambar. Mereka bilang saya melepaskan dengan mudah seperti itu bodoh. Itu membiarkan mereka hidup tenang. Meskipun tenang dalam pertengkaran, kadang sendirian, saya juga bertanya pada diri sendiri. Apakah saya terlalu angkuh? Apakah saya terlalu rasional? Haruskah saya melakukan sesuatu yang lebih keras untuk memuaskan amarah seorang wanita yang dikhianati? Atau, apakah saya melakukan ini justru karena saya lari dari rasa sakit, Pak? Baik, Ibu Mai dan para pendengar yang budiman, kita baru saja melewati sebuah perjalanan yang penuh emosi bersama Ibu Mai.
dari rasa sakit yang luar biasa karena pengkhianatan ganda, hingga ketenangan yang luar biasa. Dan akhirnya sebuah akhir yang meskipun menyedihkan karena perpisahan, tapi bersinar dengan cahaya harga diri. Cerita Ibu Mai meninggalkan pelajaran mendalam tentang cara melepaskan dalam hidup ini. Ada hal-hal yang semakin kita genggam erat, tangan kita semakin sakit. Ada orang-orang mempertahankan mereka di samping kita hanya akan merendahkan harga diri kita. Memberi kadang bukan berarti menyerah kalah, bukan berarti lemah. Memberi adalah sedekah dari orang yang lebih tinggi. Memberi adalah cara kita membersihkan hidup kita agar bersih untuk menyambut hal-hal yang lebih baik kepada siapapun yang sedang berjuang dalam hubungan yang beracun, yang menderita karena dikhianati. Beranilah seperti Ibu Mai, beranilah menatap lurus kebenaran meskipun itu telanjang dan jelek. Beranilah memegang pisau, memotong tumor meskipun itu menyakitkan. Karena setelah rasa sakit itu, Anda akan hidup kembali, lebih bersinar, dan lebih berharga. Jangan balas dendam dengan kekerasan. Balas dendamlah dengan kesuksesan dan kebahagiaan Anda sendiri. Biarkan para pengkhianat harus melihat punggung Anda dan menyesal seumur hidup. Waktu program Cerita Senior sudah habis. Sekali lagi, terima kasih Ibu Mai, wanita berlian kita. Semoga Ibu selalu mempertahankan senyum dan harga diri ini. Terima kasih para pendengar telah menemani Cerita Senior. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share cerita ini untuk menyebarkan pesan kuat tentang martabat wanita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Bapak Tantowi. Mendengar analisis Anda, hati saya terasa sangat lega. Benar, saya sempat meragukan diri sendiri, tapi sekarang saya mengerti. Saya tidak kalah, saya menang. Menang melawan kelemahan diri saya sendiri. Mungkin malam ini saya tidak akan lagi menangis di balkon. Saya akan tidur nyenyak, karena saya tahu besok pagi akan cerah. Dan saya tetap Mai, seorang wanita yang bebas dan berharga. Terima kasih program ini. Terima kasih Bapak sudah memberi saya kesempatan untuk menyingkirkan sisa-sisa terakhir dari masa lalu.